Ina munculin telah berlalu dalam siap mara. Selama 50 tahun itu, aku menyegeli ingatanku dan hidup sebagai manusia biasa. Akhirnya, aku berhasil membentuk inti emas, abadi dan tak menua. Tidak kusangka kali ini turun ke dunia untuk berkultivasi. Aku masih punya cicit perempuan yang selalu menemaniku. Anak ini lahir saat titik balik musim dingin. Mulai sekarang kita panggil dia Bingyu. Nak, panggil aku kakek buyut. Aku ingin mendengar. Jangan khawatir kakek buyut. Aku pasti akan bekerja keras supaya kakek segera bisa hidup enak. Baiklah. Berani menghina cucuku, kau cari mati. Kakak tampan, kau siapa? Apa kau melihat kakek buyutku? Tadi ada di ranjang rumah sakit ini. Dasar anak bodoh. Kakak tampan apaan? Tidak sopan. Aku ini kakek buyutmu. Tolong, lihat dirimu sendiri. Aku akui memang tampan, tapi kalau mau memanfaatkanku, jangan harap. Kalau kau kakek buyutku, berarti aku nenek buyutmu. Aku? Dasar anak bodoh. Kakek buyutmu ini sudah kembali muda. Wajar saja kau tidak mengenaliku. Itu hal yang normal. Kau pikir aku bodoh? Bagaimana kau bisa buktikan kalau kau kakek buyutku? Aku ingat waktu kau umur 10, saat pulang sekolah, takut diikuti orang jahat, jadi kau malah menyalak seperti anjing di lorong, sambil menyalak seperti anjing sambil berjalan pulang. Terus, saat umurmu 13 tahun sangat nakal, kau kasih obat pencahar ke ayam. Lalu, ayahmu menyembelih ayam itu dan memakannya, hasilnya. Saat di pemandian umum, dia kentut keras sekali. Kau lupa semua itu? Kalau bukan karena aku yang nahan dia, kau sudah dipukul ayahmu sampai babak belur. Ada lagi, waktu kau berumur 15. Baiklah, jangan teruskan lagi. Cukup, ada orang di luar. Kecilkan suaramu, jangan sampai mereka dengar. Tapi kau semuda ini, kau beneran kakek buyutku? Jangan-jangan salah minum obat? Tidak percaya? Lihat ini. Bukankah ini foto kakekmu dan aku? Mungkin dia sepertinya beneran kakek buyutmu. Tapi, apa mungkin sesakti itu? Sekejap jadi muda puluhan tahun. Yao, tentang kakek buyutku yang awet muda, jangan sampai kau sebarkan. Aku takut kalau sampai tersebar, kakek buyutku bakal dibawa buat percobaan. Aku tutup mulut rapat-rapat. Aku janji tidak akan bocorin sepatah kata pun. Tapi, kakek buyutmu waktu muda, dia memang pemuda paling tampan. Yao, bisakah kau jangan salah tingkah begitu? Ini kakek buyutku. Iya. Jadi? Apa kau masih kurang seorang nenek buyut? Yao, aku menganggapmu sahabat. Sekarang kau malah mau jadi nenek buyutku? Kakek buyut, jangan dengarkan omong kosongnya. Oh iya, tadi dokter bilang kau ada batu ginjal. Nanti kita pergi periksa lagi. Batu ginjal apa? Jangan heboh. Itu jelas-jelas inti emas kakek buyutmu. Inti emas? Bingyu. Apa kakek buyutmu sedang kultivasi jadi dewa? Kakek buyut, kultivasi apaan? Sekarang zamannya sains, kita tetap harus operasi. Operasi apa? Aku sekarang akan cari Fu Xiaojie. Si pria tidak tahu balas budi itu. Aku akan membalas perbuatannya. Betul, dipikir-pikir Fu Xiaojie memang si pria tidak tahu balas budi. Dia pakai uangmu dan kakek buyut buat mendapatkan gelar doktornya. Terus dia malah mendekati keluarga Li yang berkuasa. Aku juga dengar kalau Li Mingzu yang memimpin grup Juzhou sekarang malah bersatu dengan keluarga Gu yang kaya raya. Baru-baru ini, mereka sibuk mengadakan pesta pertunangan di Hotel Ling Xiao. Orang tidak tahu diri yang numpang naik status. Aku akan penggal kepalanya. Kakek buyut, taruh itu. Kita hidup di masyarakat yang berdasarkan hukum, kita harus patuh hukum. Kalau begitu, cucu kesayanganku, kau mau bagaimana balasnya? Si brengsek itu tidak cuma mainin perasaanmu dan tinggalin kamu, dia hampir bunuh aku. Aku mau.
unggah di TikTok untuk membongkarnya. Tuntut dia di media sosial. Dan mengutuknya. Ya ampun, kau sebut itu balas dendam? Kenapa keluarga kita bisa punya pengecut seperti kau? Ah, kakek buyut. Mereka kaya dan berkuasa. Kita pasti tidak bisa menang lawan mereka. Mending kita kabur saja. Ayo pergi, kakek buyut akan membawamu balas dendam. Kakek buyut, kau harus tetap tenang. Jangan berani-berani sentuh dia. Dasar anak bodoh, kau mengendarai sangat lamban. Kalau begini, sampai sana acaranya sudah selesai. Langit dan bumi tanpa batas, langkah secepat angin, majulah. Kakek buyut, sepertinya motor ini lepas kendali. Waduh, cuman motor listrik butut berani menyalip mobilku. Tabrak mereka. Kakek buyut, kau baik-baik saja? Maaf ya, Pak, motorku tidak sengaja lepas kendali. Mohon maafkan kami pasti akan ganti rugi. Ganti rugi? Kau pikir kau mampu? Kalian berdua orang miskin 8 turunan pun tidak akan sanggup. Kau menghalangi jalanku masih berani sok benar. Kau masih bocah ingusan, beraninya sok jago. Brengsek, kau berani mukul aku? Apaan kau? Kakek akan mengajarimu jadi manusia. Kalau tidak ingin mati, enyahlah kau. Kakek buyut kau. Habislah sudah. Ganti rugi malah jadi masuk penjara. Dasar bocah! Kau tahu aku siapa? Aku Gu Yunshen, putra sulung keluarga Gu. Keluarga Gu? Yang berinvestasi di grup Juice Ho itu? Apa, kau sudah takut? Kalian tunggu apa lagi? Patahkan tangannya. Bagus sekali keluarga Gu. Beraninya menghalangi jalanku, beraninya berinvestasi di Juzo Group, beraninya kau menindas cucuku bersama brengsek tidak tahu balas budi itu. Aku akan... Brengsek apaan? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Kakek buyut, berhentilah. Kalau menyinggung keluarga Gu, kita benar-benar tamat. Bocah, kau berani mukul aku? Kakekku, Gu Zanting adalah salah satu ahli bela diri terkuat di kota Yun. Tamatlah kalian. Gu. Zanting? Tuan Zhang mohon terima aku sebagai murid. Tuan Zhang mohon terima aku sebagai murid. Tuan Zhang mohon terima aku sebagai murid. Berisik sekali. Pergi bawa dia ke belakang untuk memotong kayu. Baik, Tuan. Terima kasih atas kebaikan Tuan Zhang. Aku akan membalas budi 100 kali lipat di masa depan. Sekarang takut ya? Sayang sekali, ini sudah terlambat. Xiao Liu, bagaimana bisa mendidikmu jadi orang seperti ini? Aku sekarang menuju ke Hotel Ling Xiao untuk menyelesaikan urusan dengan si brengsek itu. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Bocah, siapa kau sebenarnya? Aku akan suruh kakekku melumpuhkanmu. Dia akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Ingat ini, aku adalah Zhang Beichuan. Kalau kau berani, suruh kakekmu untuk datang ke sini menemui aku. Tapi takutnya dia tak berani. Ayo pergi. Maaf soal itu Tuan Muda Gu. Kakek buyutku agak pemarah. Orang tua suka bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Hei, kau ini anak bodoh. Kenapa kau malah menyemangati musuh? Bahkan kalau kakeknya muncul, dia juga harus berlutut dan membungkuk kepadamu. Ayo pergi. Kalian lihat saja nanti. Kenapa lama sekali? Pesta pertunangan pasangan brengsek sudah dimulai. Aduh, Yao, kau tidak tahu. Dalam perjalanan ke sini, aku tidak sengaja menabrak mobil anak sulung keluarga Gu. Dan kakek buyutku malah memukuli Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, maksudmu itu Gu Yunshen dari grup Gu? Iya, sekarang kita benar-benar habis. Balas dendam terhadap si brengsek belum selesai, sekarang malah sudah menyinggung keluarga Gu. Kakek buyut, sebaiknya kita pergi dari sini. Hei, lari kemana? Gu Zanting dulu itu cuma orang yang menebas kayu bakar dan mengambilkan air untukku. Coba saja kalau dia berani menyentuhmu. Kakek buyut, kau benar-benar kenal Gu Zanting? Tentu saja kenal. Dulu dia cuma bawahanku. Siapa sangka dia bisa memulai bisnis kecil dan berlagak seperti ini. Bingyu, kakek buyutmu benar-benar luar biasa.
Kakek buyut, sudahlah omong kosong ini. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang dekat denganmu cuman kakek Wang di sebelah. Bagaimana mungkin kamu kenal orang penting seperti Gu Zanting? Sudah cukup bicaranya. Ayo masuk dan habisi si brengsek itu. Tuan Zhang sudah 60 tahun. Aku, Xiao Liu, bertanya-tanya, apakah aku akan hidup cukup lama untuk bertemu lagi? Kakek, kau harus bela aku. Aku hampir dipukuli sampai mati. Yun Shen, kau kenapa? Siapa yang berani melakukan ini padamu? Kakek orang itu menabrak mobilku, lalu dia memukuliku. Apa? Beraninya dia? Kakek pasti akan membalaskan dendammu. Tunggu, Yun Shen. Kau biasanya jago bertarung, dan kau punya pengawal dan petarung terbaik yang melindungimu. Sebenarnya kau berurusan dengan siapa? Sepertinya dia bernama Zhang Beixuan. Oh iya kakek, dia juga bilang kenal sama kakek. Dia memanggil kakek Xiao Liu atau semacamnya. Dia juga banyak omong, bilang kakek akan pergi bersujud padanya. Zhang Beixuan? Kau bilang namanya Zhang Beixuan. Xiao Liu, aku akan berkelana. Ambil buku panduan ini dan pelajari dengan baik. Ingat, kalau nanti kau kuasai ilmu ini, tapi berani membuat onar, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan mengingat ajaran guru. Aku tidak akan pernah lupa. Apakah ini orang di foto ini? Ya, itu dia. Kakek, benar itu dia. Kalau kakek tangkap dia, aku pasti patahkan kakinya. Dan si jalang kecil itu, aku akan buat hidupnya sengsara. Beraninya kau tidak sopan pada Tuan Zhang. Guru. Sudah 60 tahun. Apakah guru sudah kembali dari berkelana? Xiao Liu akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas budi guru atas ajaranmu. Kakek, apa yang kau lakukan? Orang itu kelihatannya baru 20-an tahun. Masa dia bisa kenal kakek? Dasar anak kecil. Tuan Zhang bukan orang biasa. Hidup abadi bukan hal sulit baginya. Sikap sombongmu selama ini sudah cukup parah. Tapi sekarang kau berani berurusan dengan orang yang salah. Kalau kau membuat Tuan Zhang marah, walaupun aku bersujud sampai kepalaku pecah, keluarga Gu kita akan musnah. Kakek Zhang Beixuan yang kakek sebut ini. Benarkah dia sekuat itu? Diam. Beraninya kau memanggilnya Zhang Beixuan? Ingat, dengan satu kata, Tuan Zhang bisa mengangkat keluarga Gu kita ke langit atau menjerumuskan kita ke neraka. Kau pergilah, dengan cepat kumpulkan semua saham dan aset keluarga kita. Ikut aku menemui Tuan Zhang. Hidup atau matimu sekarang tergantung tak. Selamat kepada Nona Li dan Tuan Fu atas pernikahan kalian. Grup Jushou juga telah mendapatkan investasi dari keluarga Gu. Sungguh perayaan ganda. Karena semua sudah tahu, aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan secara resmi. Xiaoji akan segera dipromosikan menjadi General Manager Grup Jushou. Dia akan memegang kendali penuh atas semua kerjasama dengan keluarga Gu. Mari kita bersulang untuk Tuan Fu. Semoga sukses terus. Untuk Tuan Fu dan Nona Li, semoga kalian selalu bersatu hati. Ayo bersulang. Berhenti. Kau tidak bisa masuk sembarangan tanpa undangan. Kau tahu ini pesta pertunangan siapa? Ini untuk putri pewaris grup Jushou. Dengarkan kepala keluarga Gu segera tiba. Kalau sampai menabrak Tuan Gu, habislah kau. Cepat nyala. Kakek buyut, jangan gegabah. Kita bisa cari pintu belakang atau menyamar sebagai pelayan untuk masuk ke dalam. Bingyu, aku akan coba menghubungi manajer hotelnya. Kalian tunggu di sini saja. Jangan lakukan hal nekat. Gadis bodoh, jangan berkhayal. Kakek buyutmu punya rencana. Sungguh? Kakek buyut kau. Masalah teratasi. Habislah ini. Masalah jadi makin besar sekarang. Ditambah sebelumnya memukul Tuan Gu. Kakek buyut, kau bisa dapat minimal 10 tahun penjara untukmu. Dan sebagai kaki tangannya, aku bisa dapat minimal 3 tahun. Apa 10 tahun, 3 tahun? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Ikuti aku.
Mingzu, Tuan Gu seharusnya segera tiba. Ayo, kita keluar menyambutnya. Baiklah, semuanya Tuan Gu dari keluarga Gu akan segera menghadiri pesta ini. Mohon sambut dia dengan hangat nanti. Kakek buyut, kita sebaiknya hindari dulu. Tunggu pesta selesai, baru kita serang diam-diam. Kau mau aku menghindarinya? Fu Shaoji, keluar dan hadapi ajalmu. Fu Shaoji, keluar dan hadapi ajalmu. Zhang Bingyu, Aku tidak menyangka si jalang kecil ini berani juga muncul ke sini. Kakek buyut, kau gila? Dengan banyaknya orang di sini, kita akan dipukuli sampai mati. Kau tidak boleh berkelahi. Baiklah, aku tidak akan berkelahi. Baguslah. Anak baik, sekarang giliranmu untuk bertindak. Balas dendammu sendiri paling memuaskan kalau kau yang melakukannya. Kakek buyut, aku ini darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega mengirimku ke kematian? Jangan khawatir, dengan kakek buyutmu di sini hari ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi, nak, beberapa hal harus kau hadapi sendiri. Manajer Fu, bukankah gadis ini si pengasuh yang sering membawakanmu makanan untukmu? Apa dia datang untuk numpang makan hari ini? Hahaha. Betul, si jalang kecil ini adalah pengasuh Shaoji. Aku tidak tahu apa yang merasukinya hari ini, sampai dia berani datang ke pesta pertunanganku dan membuat masalah. Pengasuh? Fu Shaoji, selama 3 tahun ini, kau bilang ke orang lain kalau aku adalah pengasuhmu? apa aku salah? Selain bisa melakukan pekerjaan pengasuh, apalagi yang bisa kau lakukan? Sama seperti si tua bodoh di rumah itu, kalian berdua tidak berguna. Sama sekali tidak berharga. Aku tidak berguna? Lalu, manajer Fu, selama 3 tahun ini siapa yang mengorbankan kesempatan studi doktor, bekerja keras untuk membiayaimu? Dan siapa yang bersumpah akan menikahiku dan merawat kakek buyut seumur hidup? Katakanlah. Apakah manajer Fu meninggalkan gadis ini begitu saja untuk menjilat ke orang kaya? Zhang Bingyu, aku mengerti kenapa kau membahas semua masalah yang sudah tidak penting ini. Ternyata itu untuk mau uang kan? Baik, berberapa yang kau mau, aku akan memberikannya padamu. Sekarang aku punya banyak uang. Pengasuh busuk beraninya mengaku sebagai pacarnya Shaoji untuk memeras uang. Kau pasti sangat gila uang. Benar, aku miskin, tapi aku tidak berbohong. Antara aku dan kau harusnya dipisahkan sejak awal. Selama 3 tahun terakhir ini, Liontin Giok ini satu-satunya hadiah yang pernah kau berikan padaku. Sekarang, aku tidak mau lagi. Tapi uang yang kakek buyutku untuk biaya kuliah doktormu, harus kau kembalikan padanya dan minta maaf padanya. Pengasuh busuk sepertimu masih bilang bukan datang untuk uang? Liontin Giok murahan ini, mana mungkin sesuatu yang diberikan Shaoji padamu? Sungguh konyol. Betul, pengasuh ini pasti berhayal. Dia pikir dia Cinderella dari dongeng. Hahaha. Zhang Bingyu, lihat penampilanmu yang lusuh sekarang. Apakah kau tahu? Selama 3 tahun ini, setiap kali aku lihat kau hidup hemat, itu membuatku muak. Ternyata bersamaku adalah aib bagimu. Betul, aku, Fu Shaoji, ditakdirkan menjadi pria yang luar biasa. Dan kau, statusmu yang rendah itu tidak pernah layak untukku. Kalau mau menyalahkan, salahkan kakek tua itu di keluargamu yang tidak berguna. Dia tidak menjadikanmu ahli waris kaya. Jangan bilang begitu tentang kakek buyutku. Kau tidak akan pernah bisa menandinginya. Bagi cukup, Zhang Bingyu. Kau cuma mau uang, kan? Baiklah, suruh kakek tua itu merangkak ke sini dan sujud padaku 2 kali. Lalu aku akan berikan uangnya padanya. Kalau aku lagi senang, aku mungkin bahkan akan memberinya semangkuk nasi pernikahan. Hei, dasar jalang, berani-beraninya buat masalah di pesta pertunanganku. Pengawal, seret dia keluar. Tidak, bukan aku. Zhang Bingyu, jadi kau sengaja berusaha merusak pesta pertunanganku, ya? Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku tidak sopan. Pengawal, tangkap kedua pengacau ini dan seret mereka keluar. Semuanya, minggir, sekarang.
Kakek, kalau dia benar-benar Tuan Zhang, dia pasti membawa cucu perempuannya ke Hotel Ling Xiao untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang mau mati sampai berani menyinggung Tuan Zhang? Kakek, mungkin perusahaan grup Jiuzhou yang kita investasikan itu. Ahli waris mereka sedang mengadakan pesta pertunangan di Hotel Ling Xiao. Aku seharusnya menghadiri upacara itu. Apa? Kau mau membuatku mati karena marah? Grup Jiuzhou apaan? Kau atur sekarang juga. Batalkan semua kerjasama dengan grup Jiuzhou. Baik kakek, akan segera kulakukan. Cepat, kalau kita tidak sampai dalam 3 menit, semuanya mati. Kakek buyut, orang mereka banyak sekali. Kita bakal dipukuli sampai mati. Takut apa? Tunjukkan lagi semangatmu seperti tadi. Kami keluarga Zhang menjalani hidup tanpa tunduk pada siapapun. Jagoan bela diri terhebat pun takut pada pentungan listrik. Aku tidak bersenjata. Bagaimana mungkin aku menang? Gampang saja, kakek buyut sudah siapkan alat ajaib untukmu. Ini adalah jimat 5 petir yang kakek buyutmu tulis sendiri. Jimat ini memanggil petir dari langit dan menghancurkan kejahatan di bawah. Khusus dibuat untuk menghajar orang-orang yang sombong ini. Ambillah. Kakek buyut, setidaknya berakting yang lebih meyakinkan. Ini jelas hanya tisu toilet yang barusan kau ambil. Mana mungkin ini jimat 5 petir? Hahaha, Zhang Bingyu, pria tampan yang kau temui ini pasti orang bodoh. Jimat 5 petir apaan? Oh benar juga, mungkin cuman orang miskin seperti kalian yang percaya sama keadilan langit. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Sangat konyol. Dasar jalang, kau cukup berani. Tidak kusangka kau cukup liar. Baru aja dicampakkan Xiaoji, langsung merayu pria lain. Sayangnya, wanita miskin hanya bisa bersama pria miskin, lalu melahirkan anak miskin, terus ditindas seumur hidup. Aku tak izinkan kalian menghina kakek buyutku. Hari ini siapapun dia, semuanya harus tinggalkan nyawa di sini. Serang mereka. Kakek buyut, sepertinya hari ini kita akan menyusul nenek buyut. Gadis bodoh, ambil jimatnya dan ikuti ucapanku. Langit bulat, bumi datar, 9 hukum kuno diperintahkan. Sudahlah, aku lebih baik coba saja, siapa tahu berhasil. Langit bulat, bumi datar. 9 hukum kuno diperintahkan. Atas perintahku sekarang, turunlah 5 petir dari langit. Petir langit, apa benar ada jimat 5 petir? Hanya gertakan saja. Itu hanya kebetulan ada petir. Jangan berhenti, lanjutkan hajar mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa ini benar jimat 5 petir? Omong kosong. Jimat 5 petir apaan? Ini jelas cuma tongkat setrumnya rusak. Hanya kebocoran listrik saja. Sudah kuduga kakek buyut. Mana mungkin kau ada ilmu kebenaran? Ayo kita pergi dari sini. Berhenti, kenapa mau pergi? Tidak semudah itu. Fu Xiaoji, urusan kita sebelumnya anggap saja sudah selesai. Biarkanku dan kakek buyutku pergi. Zhang Bingyu, kau masih berani sebut si tua bangka itu? Dulu kau menurutinya, katanya sebelum menikah tidak boleh tidur sekamar. Dan suruh aku jalani jalan yang benar. Oh iya, kau mungkin belum tahu. Karena itu aku diam-diam meracuninya 3 kali. Tapi sayangnya si tua itu tidak pernah mati. Dia memang si tua yang tidak tahu mati. Fu Xiaoji, suplemen yang kau beli buat kakek buyut, itu ternyata racun? Apakah kau masih ada hati nurani? Terus kenapa? Sekarang Xiaoji manajer grup Jiuzhou dan dia didukung keluarga Gu. Menyingkirkan beberapa sampah itu hal sepele. Bingyu, kau lihat kan, inilah kekuasaan, inilah keluarga. Sedangkan kau hanya punya rumah jelek dan seorang kakek tua. Cucu baik, mundurlah. Sekarang giliran kakek buyut untuk beresin urusan sama mereka. Alasan kalian berani menindasnya seenaknya, apa karena berpikir menyakiti dia tidak ada konsekuensinya? Baik, hari ini akan kuperlihatkan apa artinya menyesal seumur hidup. Kakek buyut!
Tidak sangka di usiaku ini, aku masih harus melawan anak muda. Ya sudahlah, anggap saja ini pemanasan. Bocah, kau memang cari mati. Dengarkan baik-baik, aku punya dukungan keluargaku. Kalau aku mau kalian mati, tidak akan ada satu orang pun di sini yang berani membantah. Kalau gitu ayo. Sekarang ambilkan pistol buat aku. Aku mau pukuli dia sampai mati. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Zhang. Gawat kakek buyut. Keluargaku datang untuk menyelesaikan urusan. Santai saja, mereka tidak akan berani. Tunggu saja, kakek buyut akan menghukum para brengsek ini sebentar lagi. Kakek buyut, aku mohon, berhentilah cari masalah. Aku masih mau hidup beberapa tahun lagi. Tuan besarku, sungguh tidak kusangka kau berkenan hadir di pesta pertunangan Mingzu dan aku. Maaf karena tidak menyambutmu dengan baik. Kudengar kakekku suka porselen biru putih. Waktu itu di pavilion Huifeng, aku sengaja membeli harta kerajaan ini. Semoga Akau menyukainya. Tuan besarku, mohon maafkan kami. Ini kelalaian kami membiarkan dua tikus hina ini mengganggu pesta ini. Tapi jangan khawatir, akan kuhadapi mereka sekarang juga. Tikus? Kau pikir kau siapa? Beraninya menyebut Tuan Zhang sebagai tikus. Kakekku, kau kenapa? Apa hubungan kita sedekat itu? Apakah aku membutuhkan vas tidak berhargamu ini? Tuan Zhang, jangan-jangan... Xiaoliu, kau sekarang jadi cukup hebat ya. Tuan Zhang, aku datang terlambat. Aku pantas mati. Tuan Zhang, aku juniorku Yun Shen datang untuk memohon maaf. Kakek buyut, jadi kau benar-benar kenal tuanku? Memberi hormat kepada Tuan Zhang. Tidak kau, sebenarnya siapa kau ini? Apa? Kakek buyut. Jadi keluarga Zhang kami juga termasuk keluarga kaya kelas atas? Tidak juga, tapi kakek buyutmu memang pernah menghabisi beberapa dari yang disebut keluarga kaya itu. Serius? Bangsat, segera minta maaf kepada Tuan Zhang. Tuan Zhang, anak muda tak tahu diri ini telah menyinggung Anda dan nona muda. Aku pantas mati, aku tak mengenali keagunganmu. Tuan Zhang, keluargaku dipermalukan oleh sampah ini. Aku, si kecil 6, bersedia menyerahkan seluruh aset keluargaku. Kumohon, Tuan Zhang, tunjukkan belas kasihan. Lepaskan nyawanya yang malang ini. Astaga, siapa pria ini? Dia sampai membuat Tuan Muda Gu, salah satu dari 4 playboy terkenal di Yuncheng, menundukkan kepala dan minta maaf. Bahkan sampai menyerahkan semua aset grup Gu. Menyinggung orang sekuat itu berarti grup Jiuzhou benar-benar tamat kali ini. Pak Gu, apa kau yakin orangnya tepat? Keluarga Zhang itu cuma punya satu orang tua bernama Zhang Beichuan. Mereka sama sekali tak punya latar belakang. Benar, Tuan Muda Gu. Cowok ganteng ini cuma orang miskin. Dia bukan Tuan Zhang yang kau maksud. Aku salah orang? Salah orang apanya? Kalau bukan karena investasi di grup Jiuzhou sialanmu, aku tak akan menyinggung Tuan Zhang. Bahkan jika aku mati hari ini, aku bawa kalian semua ikut mati. Berita buruk, Nona. Grup itu sudah sepenuhnya diblokir keluargaku. Sudah dinyatakan bangkrut. Tuan tua tak tahan dengan kejutan itu. Dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Apa? Keluarga Li bangkrut? Tidak, itu mustahil. Keluarga Zhang itu sama sekali bukan keluarga kaya. Keluarga kaya? Di depan Tuan Zhang, di seluruh dunia ini, keluarga mana yang berani menyebut diri mereka kaya dan berkuasa? Tuan Zhang, 60 tahun telah berlalu. Aku sudah tua dan lemah, tapi kau tetap muda seperti dulu. Aku, si kecil 6, malu karena gagal mematuhi ajaran perpisahanmu. 60 tahun? Kakek buyut seharusnya masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia jadi guru Pak Gu? Ya ampun. Jangan-jangan Pak Gu benar-benar salah orang
Kakek buyut, aku tak pernah menyangka suatu hari kau bisa cari makan dari wajahmu. Hei, hati-hati bicaramu. Kapan kakek buyutmu pernah cari makan dari wajahnya? Kakek buyut, kau memang jago berpura-pura. Kakek Gu itu mungkin sudah tua dan ingatannya tidak jelas lagi. Tapi karena kita sudah berpura-pura, kita harus lanjutkan sandiwara ini sampai akhir. Jangan sampai rahasianya bocor. Teruskan, pertahankan sikapmu sebagai seorang master. Lutut, sekarang, dan minta maaf pada nona muda ini. Kau tidak boleh bangun sampai dia memaafkanmu. Dan untuk kalian semua yang mengganggu nona muda ini, keluarga Guku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Binju, sebenarnya keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Benar, dia. Semua ini karena dia. Dia menggunakan kekuatan keluarga Li untuk memaksaku menikah. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Fu Xiaojie, omong kosong apa yang kau ucapkan? Binju, hari ini seharusnya adalah hari pertunangan kita. Bagaimana kalau kita kembali bersama? Fu Xiaojie, kau tahu air yang tumpah tak bisa dikumpulkan lagi? Sejak saat kau memukul kakekku, hubungan kita sudah berakhir. Ini adalah giok liontin adikku yang hilang saat kecil. Xiaoji masih hidup. Wah, tidak. Xiaoji dalam bahaya. Beritahu Yuncheng segera. Kosongkan semua lalu lintas darat sekaligus. Beri jalan untuk Aula Naga. Aku harus sampai di Hotel Ling Xiao dalam 10 menit. Ya, Bu. Zhang Binyu, aku tidak tahu trik apa yang kau dan si tampan ini lakukan untuk membuat keluarga Gu menuruti semua perkataanmu. Tapi biar ku katakan, setelah 3 tahun bersama, aku tahu kebenaran tentang keluargamu, keluarga Zhang. Kau berbohong. Apa? Merasa bersalah? Takut? Kebohongan akan selalu terungkap. Jadi lebih baik kau jangan sentuh aku. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk dariku. Mengerti ya? Kakek buyut, mungkin kita sebaiknya... Mungkin apa? Untuk apa buang-buang kata lagi dengan sampah ini? Fu Xiaoji, bukankah sudah kukatakan kalau kau berani ganggu cucuku, akan kubuat kau bayar 100 kali lipat? Ini untuk sikapmu yang tidak tahu terima kasih. Ini untuk meracuniku. Dan ini untuk mengganggu cucuku. Berhenti. Berhenti. Siapa yang berani pukul adikku? Dewi Perang, Aula Naga. Kakak. Kau berani pukul adikku. Hari ini aku, Fu Hongying, akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu adalah... Xiaojie. Ini adalah giwaris pusaka keluarga Fu. Aku ini kakak kandungmu sendiri. Keluarga Fu... Mungkinkah itu keluarga Fu yang menguasai Dragon Hall? Kalau begitu, ayahku adalah Dragon Marshal yang legendaris Fu Bei. Benar. Dan kamu adalah orang yang selama ini dicari-cari keluarga Fu, satu-satunya pewaris. Mereka yang menghinamu hari ini, aku, kakakmu akan pastikan mereka membayar dengan nyawa mereka. Dragon Hall, keluarga Fu. Aku ternyata adalah tuan muda Dragon Hall. Zhang Binyu, sudah ku bilang sebelumnya kau pasti akan menyesal. Sekarang kau lihat, aku, Fu Xiaojie, adalah tuan muda sejati dari keluarga berpengaruh. Di seluruh Yuncheng, bahkan di seluruh Great Xia, akulah tokoh utamanya. Takdir ada di pihakku. Dan kalian semua hanyalah batu loncatan di bawah kakiku. Kakek Gu, sebesar itukah pengaruh Dragon Hall? Bagaimana dibandingkan dengan keluarga Gu? Dragon Hall adalah salah satu kekuatan transenden di Great Xia. Pemimpin Dragon Hall, sang Dragon Marshal, memimpin pasukan yang berdiri di atas segalanya. Keluarga Gu kita bukan tandingannya. Sayang, apa yang kamu takutkan? Itu cuma aula naga. Lihat betapa takutnya kamu. Kakek buyutmu bisa menghancurkan mereka menjadi aula serangga dengan satu kaki. Kakek buyut, sebaiknya kau jangan terlalu berlebihan. Aula naga mungkin bahkan tidak mengakui kau. Bagus. Kau berani memukul saudaraku, bahkan memprovokasi aula naga? Hari ini akan kubuat kau mati dengan menyedihkan. Kakek buyut, awas. Beraninya kau.
seorang ahli bela diri, sangat disayangkan. Melawan aula nagaku adalah hukuman mati. Si 6, setelah bertahun-tahun latihan, levelmu masih segini. Kau memalukan. Kak, Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah ada ahli lain yang bersembunyi? Sepertinya kita tidak seharusnya tinggal di sini. Lebih baik bawa Xiaoji dan pergi dengan selamat dulu. Hari ini, untuk sementara ku biarkan kalian hidup. Dalam 3 hari, Sang Marskal Naga akan kembali. Kami akan mengadakan bengket pengakuan Xiaoji di sini. Jika saat itu kau datang untuk meminta maaf dan mengemis, mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Jika kau tidak datang, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh Daxia. Bagus aula serangga. Nah, dengarkan. Kubiarkan kau hidup 2 hari lagi. 2 hari lagi, akan kubah bangket pengakuanmu. Menjadi bengket yatim piatu. bajingan. Kamu masih belum paham ya, dan kamu tidak tahu betapa hebatnya Dragon Hall yang sebenarnya. Katak dalam tempurung. Kapan kamu pernah melihat matahari? Adik, ayo pergi. Oh ya, kakakku mungkin belum memberitahumu. Tiket untuk pesta reuni keluarga ini membutuhkan setidaknya $1 miliar. Orang miskin sepertimu bisa datang, tapi tidak akan bisa masuk. Kalian hanya pantas berlutut di pintu seperti anjing. Tuan Zhang, jika Anda berperang dengan Dragon Hall, Xiao Liu bersedia menjadi pelopormu, membantumu. Cukup, Liu. Jaga anak cucumu agar tertib mulai sekarang. Lain kali, aku tidak akan begitu sopan. Kakek Buyut, kamu benar-benar mempertunjukkan aksi yang luar biasa. Sangat berwibawa. Kita harus pergi dari sini sekarang. Saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Tuan Zhang. Kakek, bahkan jika Tuan Zhang sangat kuat dulu, zaman sudah berubah. Aku khawatir dia tidak akan bisa menandingi Dragon Hall sekarang. Diam. Apakah kamu tahu bahwa Cloud City hanyalah tempat pertapaan Tuan Zhang dulu? Kami, keluarga Gu, hanyalah pelayan yang dia angkat begitu saja. Kami bahkan tidak layak disebut. Apa? Kakek, apa maksudmu yang kita ketahui sekarang hanyalah puncak gunung es dari identitas asli Tuan Zhang? Tepat. Pulang sekarang, renungkan kesalahanmu. Aku masih perlu mencari kesempatan untuk terus meminta maaf kepada Tuan Zhang. Aku tidak pernah membayangkan identitas kakek buyut Bingyu akan begitu luar biasa. Aku tidak percaya. Fu Xiaoji ternyata adalah tuan muda Dragon Hall. Orang jahat selalu hidup paling lama. Tapi sekarang, kamu dan kakek buyut benar-benar dalam masalah. Dragon Hall itu memiliki kekuatan yang sangat besar di Daxia. Selain beberapa kekuatan transcendent di ibu kota, tidak ada yang bisa melawan mereka. Ya, kakek buyut, jangan pergi ke acara pengakuan keluarga itu untuk mati. Jangan khawatir. Kakek buyutmu di sini bukan tipe yang menyimpan dendam. Aku lebih suka menghabisi mereka sampai tuntas. Kakek buyut, ayo kita menyerah saja. Tiket untuk acara pengakuan keluarga Dragon Hall saja harganya $1 miliar. Jujur saja, keluarga kita saat ini bahkan tidak mampu $100.000. Kita bahkan tidak bisa melewati gerbang depan. Cuman $1 miliar. Kakek buyutmu punya banyak uang. Ini adalah beberapa set sertifikat rumah si Heiyuan yang diberikan kaisar kecil itu padaku dulu di ibu kota. Dan sertifikat tanah untuk ribuan hektar sawah subur. Itu pasti bernilai banyak, kan? Kakek buyut, kerajaan kaisar kecil itu sudah runtuh sejak lama. Sertifikat-sertifikat rumah ini tidak memiliki efek hukum sama sekali. Dan uang kertas bernilai besar ini pasti bisa kita tukar di bank menjadi banyak perak, kan? Uang kertas ini juga tidak akan diterima. Aku berharap aku bisa menjadi pewaris generasi ketiga yang kaya. Sekarang sepertinya itu mustahil. Kaisar kecil itu berani menipuku. Suatu hari nanti kubongkar kuburan leluhurnya. Bapak tua, apakah kamu punya koleksi lain? Tidak. Sebenarnya ada satu lagi. Koin perak yang muridku berikan padaku. Tapi kelihatannya tidak terlalu berharga. Kakek buyut, anggap saja balas dendam kita sudah selesai, dan ayo kita cepat-cepat pergi dari Cloud City. Dragon Hall itu kelihatannya sangat menyeramkan. Kakek buyut punya rencana. Kakek buyut, dari mana kamu merobek ini lagi? Aku ambil tadi di rumah sakit.
ingin memberimu uang saku. Tidak menyangka akan berguna secepat ini. Kakek buyut, kamu bukan dokter. Kenapa sembarangan mengambil pekerjaan? Tunggu. Siapapun yang berani mengambil pengumuman dan menipu, akan dihukum mati. Kakek buyut, kamu mengambil pekerjaan hidup atau mati? Bodoh, lihat betapa takutnya kamu. Dulu, kakek buyutmu dikenal sebagai tabah ilahi. Aku bisa menghidupkan kembali orang mati. Ayo pergi. Pertama, mari kita cari sedikit rezeki. Dokter Gadungan Brown menipu keluarga Tang. Mencari masalah. Nona muda sudah tidak sadarkan diri selama 7 hari. Kupikir bahkan Dewa Penyembuh pun tak bisa menyelamatkannya. Sayang sekali. Kakek buyut, menurutmu kita masih bisa kabur? Sudah terlambat? Kabur? Kita bisa menyelamatkan Nona Tang. Pelita utamanya sudah padam, takdirnya sudah sampai di ujung. Tuan ketiga, Nona Tang, kupikir dia. Tidak, Ming Jue. Bangunlah. Aku tak bisa membiarkan ayahnya mengubur anakku sendiri. Tuan ketiga, bahkan Dr. Jiang pun sudah tak berdaya. Kupikir Tuan sebaiknya menerima kenyataan dan berduka. Kecil. Anakku belum mati kalau Dr. Jiang tak bisa menyelamatkannya. Aku akan cari Raja Pengobatan, Sage Pengobatan, Dewa Pengobatan. Aku akan selamatkan anakku. Bagus sekali. Nona Tang memang belum meninggal. Siapa engkau? Namaku Zhang Beixuan. Dulu ada yang memanggilku Zhang, tabib abadi. Menurutku, penyakit Nona Tang itu seperti pilek atau demam biasa, gampang sekali. Kakek buyut, apa kau gila? Orang ini sudah mati. Masa disebut penyakit ringan? Satu lagi dukun gadungan datang untuk mati. Dan kau berani menyamar sebagai tabib ilahi? Mengejek sekali. Hei, Tengkargan. Kalian para dukun gadungan benar-benar menganggap keluarga Tang kami mudah ditipu. Sepertinya hari ini kalian harus diberi pelajaran berdarah. Jadi, kita obati dia atau tidak? Tidak. Aku dan cucuku akan pergi. Dia harus cari nafkah. Kakek buyut, ini bukan soal cari uang. Kau jelas-jelas ingin membunuh cucumu sendiri. Kamu anak kecil, kau berani memukulku, kau cari mati. Berchance. Anak muda, kamu... Apakah kau benar-benar bisa membuat putriku hidup kembali dari kematian? Tentu saja. Tapi sekarang, harganya akan lebih mahal. Tuan ketiga, bahkan Lentera 7 bintangku tidak bisa menyelamatkan nyawa Nona Tang. Di dunia ini tidak ada yang namanya tabib ilahi. Jangan biarkan dia membodohimu. Jika kau bisa menyelamatkan putriku, lupakan soal $1 miliar. Aku, Tang, akan menghabiskan seluruh hartaku. Lalu apa? Namun, jika kau menipuku, maka kalian berdua akan tinggal dan dikubur bersama putriku. Jangan khawatir. Bahkan jika Raja Neraka bilang dia harus mati, aku akan menamparnya 2 kali. Transfer uangnya ke akun WeChat yang baru saja kudaftarkan. Kakek buyut, kau tidak bisa menyelamatkan orang hanya dengan tampan. Kau butuh keahlian medis? Tuan ketiga Tang, jika aku bilang aku dan kakek buyutku tidak sengaja tersesat ke sini, apa kau percaya? Anak kecil, sepertinya kau bahkan kehilangan kesempatan untuk kabur menyelamatkan nyawa. Nasib Nona Tang sudah ditentukan. Bahkan seorang tabib ilahi mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Itu cuma membuktikan kau dukun gadungan. Penyakit kecil saja tidak bisa sembuhkan. Beraninya kau. Meskipun Dr. Jiang adalah menantu yang tinggal di keluarga Fu, dengan keahlian medisnya, dia terkenal di mana-mana. Bagaimana orang sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Menantu yang tinggal di keluarga Fu. Benar, istriku adalah Dewi Perang Dragon Hall, Fu Hongying. Kalau begitu, aku tidak akan tahan-tahan lagi. Minggir, biar aku yang urus. Jiwa kembalilah. Apa? Lampu utamanya menyala. Mungkinkah Minjue terselamatkan?
Tuan ketiga, ini jelas-jelas lampu 7 bintang milikku. Lampunya bekerja. Ini tidak ada hubungannya dengan anak ini. Sama sekali tidak ada. Siapa yang taruh lampu jelek ini di sini? Mengganggu. Beraninya kau, anak muda. Apa kau sadar ini lampu 7 bintang milikku yang menjaga nyawa Nona Tang nafas terakhirnya? Karena lampu jelekmu ini, nasibnya jadi kacau. Sekarang dia sulit bangun. Untuk menyelamatkan nyawanya sekarang, kita harus pakai cara yang agak keras. Untuk mengusir energi jahat di dalam tubuhnya. Apa kau bersedia? Tolong tabib senior, lakukan tim yang terbaik untuk selamatkan putriku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kakek buyut, kamu gila. Kakek buyut sudah gila. Kamu pikir lagi memperbaiki TV? Ditempeleng beberapa kali langsung sembuh? Sudah selesai. Cucu baik, terima pembayarannya. Kakek buyut, kita harus lari, cepat. Kamu benar. Kakek buyut sudah lelah. Ayo pulang. Kakek buyut, kamu pergi. Kakek buyut, tunggu aku. Kurep. Kamu si manis kecil. Beraninya kau menghina nona muda. Kejar mereka. Akan ku sobek-sobek dia. Mereka penipu seperti yang kuduga. Tuan ketiga, menurutku, kita harus cepat siapkan Nona Tang untuk peristirahatan terakhirnya. Minggu, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah melihat harapan untukmu hidup kembali. Aku melihat semuanya. Tuan ketiga, saya turut berduka cita. Saya akan lakukan upacara untuk Nona Tang sekarang. Minggu, benar-benar kamu, Minggu. Ayah tidak mengenaliku. Nona, wajahmu. Roh-roh, kembalilah padaku. Makhluk abadi itu menyentuh mahkotaku, memberiku kehidupan abadi. Mungkinkah pria itu adalah dewa penyembuh legendaris? Ayah, senior dewa penyembuh yang mengobatiku itu, di mana dia? Senior dewa penyembuh itu sudah pergi. Kejar dia, kalian harus menemukannya. Keluarga Tang kami akan berterima kasih selamanya. Ya. Tunggu. Ya, si kalian menemukan senior dewa penyembuh itu. Ingat untuk memberitahunya bahwa sejak dia menyentuh tubuhku, di hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Ya. Gadis bodoh. Kamu bahkan tidak mengambil uangnya. Itu $1 miliar. Kakek buyut butuh itu untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga. Kakek buyut, aku mohon, jangan cari masalah lagi. Kalau ketahuan, kita mati. Ayo cepat cari Yao Yao untuk sembunyi sebentar. Bingyu, bawa Tuan Tua ke Menara Hui Feng. Tuan Tua ini berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin dia bahkan bisa menemukan barang murah di lelang dan mendapat untung besar. Sugang, kamu di sini ngapain? Suyao. Peringatan terakhir saya dari keluarga. Kalau lelang hari ini gagal lagi, kamu harus menyerahkan Menara Hui Feng dan menikah ke keluarga Fu dari Istana Naga untuk menciptakan nilai bagi keluarga. Itu Monkey. Lelang hari ini pasti akan mengguncang seluruh syaraya. Baiklah, aku akan menunggu dan lihat. Kuharap Zhang Beixuan benar-benar seorang master yang luar biasa. Nona, Zhang Beixuan yang Nona suruh aku selidiki sudah diperiksa. Ada temuan khusus? Kami hanya bisa mengakses arsip 60 tahunnya di Kota Yun. Secara keseluruhan, cukup biasa. Namun kami menemukan foto lama yang tampaknya adalah dirinya diambil di depan Menara Hui Feng. Orang di foto ini memang Zhang Beixuan. Tapi foto ini diambil 100 tahun yang lalu. Apa? Pak, kalau mau masuk ke gedung Hui Feng, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Orang asing? Kamu lupa bagaimana gedung Hui Feng pernah dijarah habis oleh orang asing? Nah, apa yang kukatakan bukan urusanmu. Tidak punya kartu anggota,
Kalau begitu, pergi sana. Bagaimana kalau aku bersikeras untuk masuk hari ini? Kakek buyut, jangan gegabah. Yao Yao bilang dia akan mengantar kita masuk sekarang. Nah, dunia memang kecil, Zhang Binyu. Hei, kamu tidak berencana menghadiri lelang kerajaan hari ini dengan orang udik ini, kan? Mengecewakan. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu anggota gedung Huifeng. Hanya keluarga yang bernilai lebih dari 100 juta yang berhak memilikinya. Zhang Bingyu, kupikir kamu akan mencari anak orang kaya. Tapi siapa sangka kamu malah bersama si imut yang kurang waras ini. Kamu pasti tahu untuk apa kartu anggota gedung Huifeng itu, kan? Rah, perhatikan baik-baik. Begini caranya masuk ke gedung Huifeng. Lihat itu adalah simbol status. Namun, mengingat hubungan kita dulu, aku bisa bermurah hati dan membawamu masuk. Tapi kamu harus merangkak di antara kedua kakiku. Fu Xiaojie, jangan keterlaluan. Kalau menurutku, merangkak di antara kaki Tuan Muda Fu adalah suatu kehormatan bagimu. Kalau tidak, kalian si miskin ini bahkan tidak akan bisa melewati pintunya. Siapa bilang aku tidak punya kartu anggota? Siapa bilang aku nggak punya kartu member? Kakek buyut, sejak kapan kamu punya kartu member untuk Huifeng Tower? Kakek buyut, kamu salah paham. Ini sama sekali bukan itu. Pang's Supermarket. Haha, Zhang Binyu. Bukannya ini cuma kartu member supermarket orang tua untuk keluargamu? Apa, kamu mau masuk? Buat belanja kebutuhan sehari-hari? Orang biasa kayak kamu nggak akan pernah ngerti. Ada tempat yang meski ada di depan mata, tapi seumur hidup kamu nggak akan bisa masuk. Hei, anak muda. You pikir Huifeng Tower kami ini pasar tradisional? Usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Gesek kartunya, cucuku sayang. Tunjukkan pada mereka seperti apa prestis yang sesungguhnya. Kakek buyut, jangan main-main. Kartu member ini bukan sesuatu yang bisa digesek di mana saja. Zhang Binyu, kenapa kamu nggak coba dengerin omongan orang bodoh ini? Mungkin cek saldonya. Lihat apa ada beberapa ratus dolar di dalamnya, yen-nya. Baiklah, kita coba saja. Siapa takut sama siapa? Lihat kan, Zhang Bingyu? Inilah perbedaan antara statusmu dan statusku sekarang. Menurutku, kalau hari ini mereka aja nggak bisa masuk Huifeng Tower, maka 3 hari lagi di pesta pengakuan keluarga, mereka mungkin juga nggak akan bisa masuk. Ambil artu selekmu sepergi dari sini. Kakek buyut, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Ceka, buru-buru apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini ini adalah kalian. Kamu ini siapa sih? Bagaimana caramu memicu upacara tingkat tertinggi 9 naga menyambut Menara Huifeng? Statusku bukan urusanmu. Kakek buyut, bagaimana caramu melakukannya? Manajer Chen, bocah ini jelas-jelas hanya memegang kartu member supermarket. Dia pasti menggunakan trik curang. Mereka harus dihukum berat. Kalian berdua hampir saja menipuku. Kalian berdua orang bodoh nekat berani mencoba menipu Menara Huifeng sendiri? Tangkap mereka semua. Bestent. Presiden Su, 2 penipu ini. Siapa yang memberi kalian hak untuk memukul orang? Kamu dipecat. Keluar dari sini sekarang. Kamu dipecat. Presiden Su, actually salah. Presiden Su, kumohon. Yao Yao, akhirnya kamu datang. Cepat bawa kakek buyut dan aku masuk. Tuan silakan masuk. Staf saya tidak tahu apa-apa dan bertindak berlebihan. Mohon maafkan mereka. Ya, kakek buyut, ayo kita masuk. Lelang akan segera dimulai. Kalian berdua masuklah dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku cari kalian. Oke. Kamu... Aku hampir lupa. Su Yao. Dia sepertinya punya hubungan dengan Menara Huifeng. Dia pasti yang berada di balik kejadian tadi. Mereka yang memang menggertak dengan meminjam kewenangan orang lain pada akhirnya akan terbongkar. Tunggu saja.
Di lelang nanti, aku akan menghancurkan mereka. Dengar nggak? Soal koleksi lelang ini, katanya banyak yang dari bekas istana kekaisaran. Nilainya sulit diukur. Bener banget. Lihat, bahkan Li Jinglong, ketua asosiasi antik ibu kota, hadir di lelang ini. Pasti ada harta karun yang tak ternilai. Kakek, kamu benar-benar pernah ke Menara Huifeng sebelumnya? Tentu saja. Papan nama di atas pintu masuk Menara Huifeng tulisan tanganku sendiri. Cuma lelang ini, setelah sekian tahun, masih sama saja. Nggak berubah sedikit pun. Kakek, berhenti membual. Menara Huifeng sudah ada selama 100 atau 200 tahun. Kamu aja belum lahir saat itu. Para tamu terhormat, selamat datang di Menara Huifeng. Lelang hari ini akan mengikuti aturan biasa. Silakan masuk sesuai urutan. Kakek, ayo kita cari tempat duduk yang cepat. Zhang Binyu. Mengingat kebodohanmu, kamu mungkin nggak tahu. Kalau kursi termurah di sini harganya minimal 1 juta. Kamu pantas duduk di sini. Berapa? 1 juta. Sekursi semahal itu? Zhang Bingyu, jangan kira kamu bisa seenaknya masuk ke sini cuman karena punya koneksi. Kalau kamu miskin, ya minggir sana. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kakek buyut, kartuku cuma sisa 20.000. Mungkin kita cuma bisa berdiri selama lelang. Hahaha, berdiri saat lelang, mau bunuh aku ketawa? Semuanya. Pernah dengar lelang yang pesertanya berdiri? Haha, berdiri, cuma pelayan yang berdiri. Nona, kamu harus tahu baris paling belakang saja harganya 1 juta. Baris depan cuman untuk duduk saja harganya 10 juta. Dan meja surgawi nomor 1, meski kamu miliarder, kamu tidak layak duduk di sana. Zhang Binyu, lihat ini. Ini kekuatan yang kumiliki sebagai tuan muda keluarga Fu. Meja surgawi nomor 1 ini, di seluruh tempat ini, satu-satunya yang bisa duduk di sini adalah aku. Hei, Xiaoji, kebetulan kami kekurangan pelayan untuk menyajikan teh. Kurasa dia cocok banget untuk pekerjaan itu. Oh, bener juga. Hei Zhang Binyu, dulu kan kamu jago banget. Urusan rumah tangga, nah tuan muda ini memberimu sebuah kesempatan. Gimana? Kakek buyut, kita pergi saja. Cucu yang baik. Jangan khawatir. Kakek buyut, dulu di Huifeng Tower aku selalu dapat tempat duduk. Jadi kakek buyut, dulu waktu ke Huifeng Tower, kamu duduk di mana? Kakek buyut, dulu aku duduk di sini. Hei kamu, minggir. Menyingkir. Bocah, kamu tidak akan lama duduk di kursi itu. Aku akan kembali. Siapa sih orang ini? Beraninya dia menyinggung putra sulung keluarga Fu yang baru kembali, yang ayahnya adalah Master Balai Naga, Sang Marsekal Naga, Fu Bei. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Xiaoji, kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkan mereka berbuat semaunya di sini? Seperti kata pepatah, jika ingin menghancurkan seseorang, biarkan dulu mereka menjadi sombong. Meja kelas atas ini tidak mudah untuk diduduki. Kakek buyut, kamu tidak takut sama sekali? Apa bedanya ini dengan makan tanpa bayar? Ah, kamu cucuku. Tapi kok bertingkah penakut sekali. Tidak punya nyali. Hei, anak baik. Nanti kalau lihat sesuatu yang kamu suka, bilang saja. Kakek buyutmu akan belikan semuanya untukmu. Perdagangan barang antik, aturannya sudah berumur 1000 tahun. Mengenali harta atau palsu tergantung ketajaman mata Anda. Semuanya barang-barang batch pertama ini berasal dari bekas istana kekaisaran. Barang pertama adalah barang cacat, sebuah guci porselen bermotif naga. Harga awal 100.000. Guru Agung, ngapain nih? Ini adalah guci Qiankun yang kuhaluskan dengan saksama. Di dalamnya terkandung sebuah alam semesta. Dapat mengambil benda dari jauh. Benarkah Guru Agung? Ambil. Guci ini bagus, anak baik. Tawar. Kakek buyut, sebaik apapun barang ini, kita tidak punya uang untuk menawar. Bocah, $100.000 saja kamu tidak punya. Apakah kamu pantas duduk di meja kelas atas? Mengejek sekali. 500.000. 1 juta. 10 juta.
Tuan Muda Fu. Guci rusak ini bukan dari tungku resmi dan juga barang cacat, paling-paling 1 juta. Lebih dari itu, kamu akan rugi. Dasar berandalan. Kamu duduk di meja kelas atas, masa tidak berani menawar? Kakek buyut, jangan gegabah. Dia hanya mencoba memprovokasi kamu. Mulai hitungan mundur. 3, 2. 100 juta. 100 juta. Berapa? Kakek, apa aku dengar benar? Kamu 100 juta? Cuma 100 juta. Recehan. Tuan Zhang, hindi benar-benar dermawan. 100 juta sekali. Maaf soal itu. Kakek saya cuma bercanda. Itu tidak dihitung kan? Tidak dihitung. Zhang Bingyu, kamu pikir kita sedang main rumah-rumahan di sini? Di Hui Feng Pavilion, tawaran adalah tawaran. Kurasa kamu cuma datang untuk cari masalah. Bocah, berani-beraninya kamu mencoba mengambil milikku. Kamu pantas? Sayang. Tenang, ini bukan apa-apa. Kakek, kamu tahu tidak artinya 100 juta? Cucumu bisa kerja 10 hidup pun tidak akan dapat sebanyak itu. Hahaha, sekarang kamu mulai khawatir. Sayang, kalau menurutku, kalau kamu miskin, jual saja dirimu. Mungkin kamu akan dapat sugar daddy yang benar-benar kasih kamu 100 juta. Kalau kamu berani ganggu cucuku sekali lagi, aku bakar mulutmu. Bocah, kamu benar-benar cari mati. Baiklah. Kalau begitu hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan finansial yang sebenarnya. 200 juta. 200 juta untuk panci rusak ini? Sekarang aku benar-benar sudah melihat segalanya. Anak-anak zaman sekarang cuma main-main saja. Mereka tidak tahu beratnya kata-kata. 500 juta. Berapapun kamu naikkan hari ini, akan kuimbangi. Dan dia jual lentera. Ya ampun, aku ingat terakhir kali Menara Hui Feng menyalakan lentera langit sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Waktu itu, seorang guru kekaisaran misterius bertarung dengan pangeran ke-8 pada masa itu. Tak kusangka aku akan melihat lentera langit dinyalakan lagi hari ini. Pemandangan yang luar biasa. Kakek buyut, jangan-jangan kamu benar-benar pernah menyalakan lentera langit di sini? Waktu itu, ada seorang pangeran muda yang menantang kakek buyutmu untuk duel lentera. Tapi pada akhirnya, kakek buyutmu di sini yang keluar sebagai pemenang. Apa? Dasar anak kecil, kamu berani sekali, berani menyalakan lentera langit. Ketidaktahuan memang membawa kebahagiaan. Kalau begitu, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Kartu hitamku ini punya limit tertinggi $1 miliar. Semuanya. $1 miliar. Nah, kalau kamu bisa menyiapkan $1 miliar hari ini, barang rongsokan itu jadi milikmu. Hahaha, lihat itu, kalian dua orang miskin mempertaruhkan nyawa untuk menantang uang saku Xiaoji. 2 miliar. 2 miliar? Kakek buyut, apa kamu benar-benar akan mengirimku menemui nenek buyutku? 2 miliar pertama. 2 miliar kedua. 1 miliar kedua. Juga. Selamat kepada Bapak ini karena memenangkan karya ini dengan 2 miliar. Kakek buyut, jangan-jangan kamu benar-benar punya dana rahasia 2 miliar. Kakek buyutmu tentu saja tidak punya. Saya baru saja menerima kabar. Dr. Zhang telah pergi ke Pavilion Hui Feng untuk menghadiri sebuah lelang. Siapkan mobil segera. Saya harus pergi sendiri untuk berterima kasih kepada Tuan Zhang yang telah menyelamatkan nyawa saya. Baik, Ibu. Bangkrut. Kamu sudah bangkrut, masih berani menawar terakhir? Nah, lihat ini. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Pavilion Hui Feng tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Zhang Bingyu, kurasa kamu akan dibunuh oleh si tampan ini. Menawar terakhir, dia tidak layak. Tuan Zhang, apa kakak Anda benar-benar tidak punya uang untuk membayar? Karena kakek buyut yang bilang, aku yang akan bertanggung jawab atas utangnya. Bisakah kita buat surat utang? Zhang Bingyu, apa kamu sudah gila? Surat utang untuk 2 miliar, jaminan apa yang bisa kamu berikan? Karena aku tidak punya uang, maka aku khawatir tangkap mereka berdua. Sekarang Ini adalah energi dalam legendaris. Mungkinkah pengawal kekaisaran yang dibicarakan para sesepuh itu nyata? Cucu yang baik.
Kakek buyutmu di sini mungkin sedang bokek sekarang, tapi sebentar lagi akan ada orang yang datang mengantarkan uang untuk kita. Bocah, kamu sedang berkhayal? Biar ku kasih tahu. Keluarga Agu sedang berada di bawah sanksi penuh dari Balai Naga. Mereka sendiri hampir tidak bisa melindungi diri. Sama sekali tidak mungkin mereka akan datang memberimu uang. Cepat, berdiri sekarang. Tangkap si penipu ini. Berhenti. 2 miliar Tuan Zhang akan ditanggung oleh Kamar Dagang Tang Agung. Tang Mingyue, bukankah kakak iparku bilang wanita itu sudah mati? Nona Tang, Kamar Dagang Tang Agungmu, apakah bermaksud menentang keluarga Fu? Atau ingin bermusuhan dengan Balai Naga? Papu mau mengajari aku cara bekerja? Kamu? Tang Mingyue, kamu serius kamu benar-benar mau menolong si tampan ini? Memangnya kenapa kalau iya? Kamar Dagang Tang Agungku. Mengapa harus takut pada keluargamu, Fu? Nona Tang, penyakitmu benar-benar sembuh? Tentu saja. Untuk itu, aku harus berterima kasih pada Dr. Zhang yang menyelamatkanku. Oh, kakek buyutku, dia cuma mengobatimu asal-asalan. Tetap saja kamu, Nona Tang, yang diberkati langit. Oh, awalnya ku kira mereka sudah cukup bodoh. Tak aku sangka mereka masih bisa membodohi orang polos sepertimu. Benar, Tang Mingyue. Kamu malah percaya kata-kata si tampan ini? Khawatirnya Kamar Dagang Tang Agung juga akan segera runtuh. Aku percaya penilaian Tuan Zhang. Nilai Gucci ini pasti jauh melebihi 2 miliar. Kakek buyut, mungkinkah kamu sudah melihat sejak awal bahwa Gucci ini adalah harta karun? Tentu saja. Gucci ini menyimpan rahasia di dalamnya. Di dalamnya tersembunyi harta karun yang tak ternilai. Oh, benarkah? Kalau begitu, kenapa tidak kita bertaruh soal nilai Gucci ini? Karena kamu begitu bersemangat memberikan uang pada cucu kesayanganku, maka aku akan menuruti keinginanmu. Ini kesepakatannya. Kalau kamu menang 1 miliar di kartu ini, jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus jadi anjingku, anjing penjaga. Kakek buyut, dia cuma mencoba memancing emosimu. Jangan sampai terpancing. Jangan khawatir cucuku. Hari ini kakek buyutmu akan membuka matanya. Gucci rusak mungkin cuma pispot. Bahkan $20 pun tak ada yang mau. Tapi ada yang malah mengeluarkan 2 miliar untuk itu. Itu benar-benar bodoh. Ah, meski orang rendahan ini punya uang, tetap tak bisa mengubah kebodohan mereka. Cucuku, Gucci rusak ini justru adalah hadiah pertama dari kakek buyutmu untukmu. Jangan kakek buyut. Gucci giok yang pecah ini paling enggak masih berharga. Jangan dihancurin. Betul, Bung. Gucci yang pecah ini sudah diperiksa oleh rumah lelang. Nggak mungkin ada apa-apa lagi di dalamnya. Lupakan saja. Dasar bodoh. Kamu lagi ngimpi apa? Kalau Gucci pecah ini bener ada harta karun di dalamnya, Wifeng Pavilion udah lama ambil. Masa kamu yang kebagian? Betul, Pak Li. Sebagai orang besar di dunia antik ibu kota, katanya nggak tahu. Pasti 2 miliar kamu buang-buang buat sampah. Banyak omong, perhatikan baik-baik. Cucu yang baik. Ini yang kakek buyut kasih ke kamu. Harta yang tak ternilai. Kakek buyut, apa stempel giok ini sangat berharga? Pak Zhang, mata Anda benar-benar luar biasa. Stempel giok ini jelas bukan barang biasa. Jangan-jangan stempel giok ini punya asal-usul yang luar biasa? Tentu saja. Selama ribuan tahun di Great Xia, banyak orang sudah bertaruh nyawa buat stempel giok ini. Aku nggak percaya. Kamu, si ganteng, bisa nemu barang bagus apa? Orang-orang kampungan yang nggak pernah lihat dunia. Cuman stempel giok pecah. Siapa tahu bisa jadi palsu. Pasti nggak seharga 2 miliar. Tunggu. Pak Zhang, boleh aku lihat stempel giok ini?
Atas perintah surga, panjang umur dan sejahtera. Ini stempel kaisar. Apa? Stempel Kaisar? Ya ampun, ini di dalam guci pecah ini terdapat stempel kekaisaran. Kalau ini asli, lupakan 2 miliar, harganya puluhan miliar, ratusan miliar, harganya tak ternilai. Diperintahkan oleh surga, kemakmuran abadi. Katanya siapapun yang memiliki stempel kekaisaran ini bisa memperpanjang umurnya, diberkahi keberuntungan, dan mendapat kekuatan luar biasa. Kakek buyut, ini stempel kekaisaran? Tentu saja. Dulu, kakek buyutmu melihat kaisar muda menaruh stempel ini ke dalam guci pecah ini. Mana mungkin salah? Kakek buyut, jangan bercanda. Mana mungkin kakek kenal dengan kaisar muda? Tuan Li, tolong lihat lebih teliti apakah ini benar stempel kekaisaran? Kau meragukan aku? Stempel kekaisaran ini dibuat oleh kaisar pertama dari giok langit. Sangat langka. Terutama sudut yang pecah dan berlapis emas ini. Benar-benar unik. Seperti yang kalian tahu, setiap penguasa dari setiap dinasti yang mendapat stempel kekaisaran akan mengukir prasasti mereka di atasnya. Mustahil dipalsukan. Cucu. Ambil stempel ini. Bisa kau pakai untuk memecahkan kenari, pasti sangat berguna. Memecahkan kenari? Stempel ini sama sekali tidak berharga. Nona Zhang, stempel kekaisaran ini sekadar untuk menyewakannya ke kamar dagang Tang Agung kami, harganya lebih dari 10 miliar. 10 miliar? Kakek buyut, kamu sangat beruntung. Kita jadi kaya. Anak muda, hari ini kau beruntung, tapi sayang. Tidakkah kau tahu tak bersalah pun takkan selamat dari iri pada harta? Betul. Di seluruh kota awan hanya orang terpilih seperti Xiaoji yang layak memilikinya. Tidak malukah kalian? Yang bolong, berani-beraninya kalian merampok? Tuan Muda Fu, apakah kau ingin berkelahi dengan kamar dagang Tang Agung? Rinaldi, hanya kamar dagang Tang Agungmu takkan bisa menghentikanku. Serahkan stempel kekaisaran dengan baik. Kalau tidak, hari ini kalian takkan bisa keluar dari pintu ini. Begitu? Baik, kalau begitu hari ini akan kuperlihatkan pada kalian kekuatan aula naga milikku. Serang. Bershang. Fu Shaojie, ini bukan tempat untuk ulahmu. Fu Shaojie, ini bukan tempat untukmu cari masalah. Yao Yao. Tenang saja Bingyu, aku ada di sini hari ini. Su Yao, aku penasaran banget apa yang bikin kamu pikir bisa melindungi mereka. Karena aku pemilik Menara Huifeng, perkataanku yang berlaku di sini. Dengan ini aku umumkan bahwa Tuan Zhang adalah penasihat utama Menara Huifengku. Fu Shaoji, kamu tidak boleh sentuh dia. Yao Yao, aku tidak pernah menyangka kalau Menara Huifeng ternyata milikmu. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku sebelumnya? Bingyu, sebenarnya tuh aku sedang kabur dari perjodohan. Aku tidak mau membuka identitasku. Makanya aku tidak kasih tahu kamu. Tolong jangan salahkan aku. Yao Yao, punya sahabat sepertimu membuatku lebih bahagia dari apapun. Aku dan kakek buyutku akan mengikutimu mulai sekarang. Jangan bilang begitu. Kita harus berterima kasih pada tuan tua itu karena melelang stempel kekaisaran hari ini. Kalau tidak, aku mungkin sudah kehilangan Menara Huifeng. Su Yao berani sekali kewajib sekali mau kamu. Dengan menyinggung keluarga Fu bukan cuma Menara Huifeng, seluruh keluarga Su akan ikut terkubur. Sugang, lelang hari ini sangat sukses. Menara Huifeng masih milikku. Kamu tidak punya hak bicara. Kamu, Tuan Muda Fu, itu semua buatan Su Yao sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kamu Sugang kan? Bagus. Kamu tahu mana yang baik untukmu. Mulai sekarang, keluarga Fu akan mendukungmu sepenuhnya sebagai kepala keluarga Su. Bagaimana? Begitu aku hancurkan Menara Huifeng, aku akan bereskan urusan denganmu pelan-pelan. Zhang Bingyu, kamu dan si ganteng ini cuman parasit yang menempel di pintu orang lain. Begitu Menara Huifeng runtuh, kamu tamat. Tenang, selama aku ada di sini, Menara Huifeng tidak akan runtuh. Oh begitu? Kita lihat saja nanti. Serahkan 1 miliar yang kamu kalah taruhan tadi. Baiklah.
Aku hanya berharap kamu masih hidup untuk menghabiskannya. Sudah cukup bicara. Yao, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku sudah menyeret menara Huifengmu ke dalam masalah ini. Dan membuat Dragon Hall juga membidikmu. Wap. Aku yakin Tuan Tua pasti akan membantuku menyelesaikan masalah ini. Kakek buyut. Ini anak itu, Changhai. Bocah, berani-beraninya kau mengambil uang di wilayah kami? Serahkan. Berhenti. Dari mana kau datang? Jangan ikut campur urusan orang. Mau mati? Tolong Tuan, terimalah aku sebagai murid Anda. Ambil koin perak ini sebagai hadiah belajar saya. Di masa depan, aku Du Changhai akan membalasnya 1.000 bahkan 10.000 kali lipat. Du Changhai dulunya adalah seorang taipan bisnis yang mengguncang kawasan pada masanya. Sekarang dia bahkan telah mendirikan grup Qiangsheng. Sebesar pun Dragon Hall, mereka tidak bisa sepenuhnya menekan grup Qiangsheng. Tak kusangka si bocah tua Changhai. Ternyata sudah berkembang sedikit. Kakek buyut? Jadi kau kenal Tuan Tua Du Changhai? Pantas saja kakekku dulu begitu takut padamu. Kalau kita bisa mendapatkan kemitraan dengan grup Qiangsheng, maka Dragon Hall secara alami tidak akan bisa menyentuh kita. Itu mudah. Cucu yang baik. Ambil koin perak ini. Ini pasti cukup untuk membeli grup Qiangsheng. Kakek buyut, apa aku mendengar ini dengan benar? 1 koin perak untuk membeli grup Qiangsheng, perusahaan bernilai triliunan? Jangan khawatir, cucuku sayang. Bisnis grup Qiangsheng itu hal sepele. Anak itu, Changhai, akan menyerahkannya dengan sukarela. Kakek buyut sudah tua, aku perlu tidur dulu. Yao. Koin perak ini hanya bernilai 2-3 ribu rupiah. Walaupun kakek buyut dan Tua Du Changhai punya hubungan di masa lalu, mustahil baginya untuk mengambil alih grup Qiangsheng. Tapi untukmu sahabatku, kalau grup Qiangsheng tidak setuju, aku akan ancam bunuh diri. Nona, kamu bisa tenang. Mengingat status pria tua itu, Du Chengze itu pasti akan sangat senang. Ayo pergi. Yao. Jangan bahas lagi soal mengambil alih grup Qiangsheng. Aku takut kalau kita ngomong, kita bakal dipukuli sampai mati. Jangan takut, cepat keluarkan koin perak yang kakekmu berikan. Aku percaya mereka pasti akan kasih muka. Masa sih? Mereka tidak seperti tipe yang suka bercanda. Tuan Du, ini mereka berdua. Mereka ingin bertemu Bapak. Nona, ada yang bisa saya bantu? Tidakkah kalian dengar saya tidak suka wanita? Tuan, Anda salah paham. Nama saya Zhang Bingyu. Kakek buyut saya adalah Zhang Beixuan. Sebenarnya, kami datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda soal pengambil alihan grup Qiangsheng. Apa ambil alih grup Qiangsheng? Saya pikir kalian pasti sangat berani. Biar saya beritahu, kalau bukan karena kakek saya sedang inspeksi perusahaan hari ini, dan saya tidak ingin cari masalah, kalau tidak, sudah saya potong-potong buat makan anjing. Buang mereka keluar. Tunggu. Yao, kan sudah kubilang, kakek buyutku cuma pria tua biasa. Mana mungkin punya pengaruh sebesar itu? Percayalah padaku. Cepat keluarkan tanda yang kakekmu berikan. Aku tidak percaya mereka berani tidak menghormati pria tua itu. Tanda? Tuan Muda Du, kakek buyutku bilang koin perak ini bisa dipakai untuk mengambil alih seluruh grup Qiangsheng kalian. Kakek, kuharap kau tidak berbohong dengan nyawa cucumu. Ini. Apa itu, Dayang? Ini ketua Diu yang tua saat masih muda. Yao, menurutmu beneran orang dengan tingkat pendidikannya bakal ngerti arti sebuah token? Padu, sebenarnya aku nggak maksa untuk mengakuisisi grup Qiangsheng. Yang ku minta cuma Bapak bisa bekerja sama bisnis dengan Hui Feng Lo kami. Nah, jadi kakek buyutnya ternyata orang penting beneran yang punya mata dan telinga di mana-mana. Tentu saja. Status Pak Zhang bahkan kalau Tuan Du yang tua ada di sini, dia nggak bakal berani meremehkannya. Diam, beraninya kau. Kalian datang ke grup Qiangsheng, kami mau nipu kami, ya?
Pak Du, Bapak salah paham. Kami sama sekali nggak berniat menipu Bapak. Salah paham apaan? Penjaga, tangkap mereka. Du Chengze, kusarankan kau untuk lepaskan kami sekarang juga. Kalau enggak, saat kakek buyutnya datang, grup Chiang Shengmu bakal lenyap. Kalau gitu suruh dia datang sekarang. Aku jamin dia bakal berlutut dan manggil aku kakek. Nggak cuma Hui Feng lo kalian, bahkan kalau Aula Naga Grazia datang, berpikir mau mengakuisisi grup Chiang Sheng kami, mereka nggak bakal berhasil. Du Chengze, lihat baik-baik. Kakek buyutnya adalah Zhang Beishuan. Ini kakek buyutnya difoto bersama kakekmu. Itu beneran kakekku. Sekarang percaya kan? Cepat lepaskan kami. Iya, Tuan Muda Du. Kenapa nggak biarkan kami temui Tuan Du yang tua dulu? Mungkin mereka memang saling kenal. Jadi selama ini, kalian berdua ternyata adalah pembunuh bayaran yang mau bunuh kakekku. Kalian cuma cari mati. Du Chengze, kalau hari ini kau sentuh Bingyu, grup Chiang Shengmu benar-benar bakal lenyap. Kakek buyutnya mungkin sekali adalah dewa dari luar dunia ini. Dewa? Satu-satunya dewa yang aku akui adalah dewa. Dayang apaan sih? Barang kotor bikin tanganku kotor. Kakek. Kakek, aku tidak bermaksud memukulmu. Kalian berdua, buat apa berdiri di situ? Bawa para pembunuh bayaran ini keluar dan potong-potong untuk makanan anjing. Dasar anak kecil. Kamu sudah bosan hidup? Kakek, kenapa pukul aku? Jelas-jelas dua wanita beracun ini yang datang dengan uang perak jelek hanya untuk mencari alasan menyakitimu. Menyakitiku? Iya kakek, lihat mereka bahkan memalsukan foto denganmu. Lihat. Ini Tuan Zhang. Tuan Du, kakek buyutku menyuruhku membawa koin ini untuk mengunjungimu. Aku tidak menyangka ini menyebabkan kesalahpahaman seperti ini. Kakek buyutmu adalah... Kakek buyutku adalah Zhang Beixuan. Tuan Du, apa Anda mengenalnya? Zhang Beixuan? Wah, celaka. Kalau tuan tua yang temperamennya buruk itu tahu cucuku mengganggu cucu perempuannya dan merobek foto bersamanya. Ini, kakek, jangan percaya sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Lihat, ini senjata pembunuh mereka untuk membunuhmu. Senjata pembunuh? Iya. Senjata pembunuh apa? Ini jelas-jelas mainan. Apa aku terlihat terluka? Lagi pula, siapa kamu sebenarnya? Siapa kakekmu? Kakek, kamu kenapa... Tua, Anda berdarah. Tidak apa-apa. Aku sudah tua, tekanan darahku agak tinggi. Sedikit mengeluarkan darah baik untuk kesehatan. Tuan Du, kakek buyutku benar-benar mengutusku untuk menemui Anda. Aku tidak menyangka ini menyebabkan kesalahpahaman seperti ini. Benar apa? Kalian berdua pulang dulu untuk saat ini. Insiden hari ini tidak pernah terjadi. Ingat, aku tidak pernah ada di sini. Aku tidak melihat apa-apa. Yellow Seng serkan dengan kekiaraskan Anda yang terhormat, Tuan. Tuan Du tampaknya agak aneh. Kita harus pergi dari sini. Kakek, apa yang terjadi? Jangan-jangan kamu benar-benar mengenal kakek buyutnya. Bukan apa-apa. Aku datang hari ini tentakinkan dan saya bakanin untuk memeriksa pekerjaanmu. Dan aku menemukan kamu sudah membuat kemajuan yang hebat. Kakek, akhirnya kakek melihat kehebatanku. Chengze, aku sudah tua. Aku akan segera pensiun. Mulai sekarang aku akan menyerahkan Chiang Sheng Group kepadamu. Jika ada yang salah, kamu yang harus menanggung kesalahannya. Jangan khawatir, kakek. Jangan khawatir. Chiang Sheng Group pasti akan kujadikan makmur. Hahaha. Bodoh. Kalau Tuan marah, kakek harus menjadikanmu kambing hitam. Pak, kurasa Tuan Du agak aneh tingkahnya. Aku yakin Chiang Sheng Group tidak akan setuju dengan tuntutanmu. Dan mereka pasti tidak akan datang ke konferensi pers hari ini. Jangan khawatir. Selama aku di sini, bajingan Shanghai itu akan merangkak ke sini kalau perlu. Mulai hari ini, Hui Feng Tower mengumumkan bahwa kami akan bekerja sama dengan Chiang Sheng Group. Kami akan saling mendukung dan berkembang bersama. Wah, kalau Hui Feng Tower dan Chiang Sheng Group benar-benar bergabung, maka Hui Feng Tower akan menjadi pemain terbesar di Yuncheng. Valuasinya bahkan bisa tembus angka triliunan. Kudengar belakangan ini, Dragon Hall terus menekan Hui Feng Tower. Dengan dukungan Chiang Sheng Group, Hui Feng Tower bisa bangkit dengan kuat. Lucu sekali.
Ku dengar kau pergi ke Kiang Seng Group dan tidak hanya gagal dapat kesepakatan, tapi juga menyinggung Tuan Gu. Kau diusir. Lihat itu Zhang Bingyu, pendukungmu yang katanya hampir runtuh di depan Tuan Fu muda. Habislah kamu. Itu tidak benar. Tuan Du bilang dia pasti akan datang untuk konferensi pers hari ini. Benarkah Zhang Bingyu? Apa kau akan bilang selanjutnya bahwa Kiang Seng Group sudah diakuisisi olehmu? Sungguh konyol. Memang kenapa kalau kami lakukan? Kau pikir aku tidak bisa mengakuisisi Kiang Sheng Group hanya dengan satu kata dari saya? Siapa yang berani bicara tentang mengakuisisi Kiang Sheng Group? Itu tuan muda dari grup Kiang Sheng. Du Chengze datang sendiri. Tapi sepertinya dia bukan mau kerjasama. Katanya orang ini adalah pria paling kejam di Yuncheng. Dia pernah sendirian menghabisi seluruh geng. Dia terkenal sangat kejam. Bocah, kamu tidak pantas bernegosiasi denganku. Beritahu kakekmu, Du Changhai, untuk segera datang ke sini. Kalau tidak, grup Kiang Sheng tidak perlu ada lagi. Berani sekali kau. Nama kakekku bukan untuk kau sebut sembarangan. Bocah, kamu tidak tahu aku bisa membuatmu menghilang hanya dengan satu kata. Aku mungkin hanya orang biasa, tapi kalau kamu mau mati, aku tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Ini benar-benar lucu. Di Yuncheng sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Aku penasaran, siapa yang memberimu nyali? Kamu tidak tahu aku bisa menutup restoran Hui Feng dalam hitungan 3? Silakan. 3. Tuan muda Du hebat. Bocah, lihat itu. Di hadapan kekuatan sejati, kamu bukan apa-apa. Hanya mengusir beberapa orang kecil. Wawasanmu terlalu sempit. Bocah, aku sudah muak denganmu. Dan kamu berani tidak menghormati kakekku? Biar ku katakan padamu, restoran Hui Feng tutup hari ini. Sudah pasti. Tunggu. Kakek, kenapa kakek kesini? Ini orang bodoh yang mau membeli grup Kiang Sheng kita dengan satu keping perak. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran keras. Sejak kapan grup Kiang Sheng membiarkan anak muda sepertimu yang memutuskan? Murid yang hina, Du Changhai, memberi hormat kepada Master Zhang. Guru, keluargaku telah membawa aib bagi diri sendiri. Aku tidak tahu, bangsat ini benar-benar menyembunyikannya dariku. Dia berani memperlakukan nona muda dengan tidak hormat seperti itu. Aku, muridmu, pantas mati karena kegagalan ini. Tuan, kakek, pasti ada kesalahan. Dia cuma preman berusia 20-an. Mana mungkin dia jadi gurumu, dan kau bukan... Bangsat kau, kalau saja aku tahu kau sebandel ini, sudah lama seharusnya aku bersih-bersih. Bangsat, tidak patuh. Cukup, berhenti memukulnya. Skema apa lagi yang kau rancang di kepalamu itu? Kau pikir aku tidak tahu, masih mau berakting? Guru Maha Tahu, pengabdian muridmu padamu bagai sungai yang tak pernah kering, mengalir tanpa henti, seperti sungai kuning yang meluap, tak terbendung dan luar biasa dahsyat. Changhai. Sujud. Ya, segera. Leluhur, aku butuh bantuan. Serahkan grup Kiang Shengmu kepada Su Yao untuk dikelola. Bagaimana? Buyut. Bukan begitu caranya minta bantuan. Karena guru yang memerintahkan, muridmu siap menempuh bahaya apapun tanpa ragu. Berdiri untuk apa lagi? Sujud, sekarang. Dan beri hormat kepada guru dan nona muda. Cepat. Hormatku kepada guru, hormatku kepada Nona Zhang. Elder Du, sebaiknya kau lihat baik-baik. Orang ini sama sekali tidak punya latar belakang. Pasti ada kesalahan. Kalau berani tidak hormat pada guru lagi, ku cabut lidahmu. Beraninya kau. Tuan Muda Fu adalah calon pemimpin Aula Naga di masa depan. Kalau kau berani menyakitinya, saat Marsekal Naga kembali, itu akan jadi akhirmu. Diam, kalau berani tidak hormat pada guru lagi, akan kubuat kau lenyap untuk selamanya. Wan Kane si Lord Fu, tapi bahkan seluruh Aula Naga akan menghadapi kematian pasti jika mereka menyinggung guru. Sekarang aku mengerti. Guru Zhang ini semuanya omong kosong. Ini tidak lain adalah keluarga-keluarga kalian bergabung kekuatan. Melawan keluarga Fu kami sebagai dalih. Wah tidak, jangan-jangan Buyut dijadikan pion. Tapi biarku katakan pada kalian semua, keluarga Fuku dari Aula Naga pasti akan menelan seluruh kota awan dan berkuasa atas Xia Raya. Betul, ketahuilah, dalam 3 hari, tidak hanya Marsekal Naga akan kembali untuk mengadakan pesta pengakuan untuk Xiaoji, tapi Master Surgawi dari kediaman guru akan secara pribadi menerima Xiaoji sebagai muridnya. Master Surgawi turun. Apa itu Zhang Lingsan dari kuil Guru Langit? Labu Wanling, benar. Itu Guru Langit sendiri. Ayahku bersusah payah meminta Guru Langit untuk menerimaku sebagai muridnya. Jadi, sebaiknya kau berlutut di hadapanku sekarang. Kalau tidak, kau akan menyesal. Aku tak menyangka bocah Lingsan itu akan menerimamu sebagai muridnya.
Saat dia tiba di sini, mau bertaruh aku akan menghajarnya. Beraninya kau menghina guru langit. Kau pikir kau di atas hukum. Kakek, tenang saja. Guru langit itu adalah sosok legendaris, seperti dewa. Kalau kau membicarakan keburukannya, dia mungkin mendengarmu. Tunggu saja, saat waktunya tiba, aku akan memastikan setiap dari kalian mati. Mau kabur? Kau sudah berkali-kali menggertak cucuku. Hari ini, aku akan mematahkan salah satu lenganmu sebagai pelajaran. Dasar anak kecil, kau tidak berani. Hei, kau. Changhai, kau dan si kecil 6 memang dari pohon yang sama. Kau dapat sedikit rezeki, lalu kau biarkan keturunanmu bertingkah semaunya. Bukan begitu? Kau benar menegurku, Guru. Changhai tahu dia salah. Tuan Muda Du. Apa perintahmu, Tuan? Pergi. Ya, Tuan. Sudah selesai. Dia sudah tidak tertolong. Kakek buyut benar-benar mengira dia adalah orang penting. Hei, Yao Yao, bisa bantu aku? Ada apa, Bingyu? Kau tahu aku selalu siap membantumu. Pesta pengakuan keluarga besok terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kakek buyut mengambil risiko itu. Ayo kita mabukkan dia bersama malam ini, agar dia tidak bisa menghadiri pesta. Bagaimana? Mabukkan. Hari ini kamu hebat, nak. Kakek buyut, ini semua berkat kakek sehingga Yao Yao bisa merebut kembali pavilion Huifeng. Kita semua dapat manfaatnya. Malam ini kita minum lebih banyak. Cuma aku nggak yakin, Pak. Seberapa kuat kakek tahan minum? Iya, kakek buyut. Kakek kuat kan? Nggak benar. Kakek buyut bisa minum sampai semua orang mabuk. Dia dijuluki Dewa Anggur. Bersulang. Untuk pesta pengakuan keluarga ini, kalian lihat saja. Kalau Balai Naga berani melindungi Fu Shaoji, aku akan menghancurkannya sampai rata dengan tanah. Kalau Istana Master Langit berani melindungi Fu Shaoji, aku akan menghabisi mereka. Ucapkan bersamaku. Habiskan Istana Master Langit. Habiskan Istana Master Langit. Kakek buyut, kamu luar biasa. Kalian berdua pasti masih saudara. Sama-sama tidak tahan minum. Dulu kakek buyutmu saat negeri dalam kekacauan. Aku menyeberangi Laut Timur dengan sebilah pedang dan memutus naga timur. Baru setelah itu kita bisa mengamankan kedamaian abadi untuk Great Xia. Aku bahkan dipuji oleh Istana Master Langit sebagai pendiri leluhur mereka. Pedang datang. Zhang Bingyu dan Zhang Beixuan, dua penjahat itu selalu menghalangiku. Mereka musuh seluruh keluarga Fu. Jangan khawatir, Tuan Muda Jie. Besok, Marsekal Naga kembali. Mereka sudah seperti orang mati. Pedang pembantai naga, apakah kultivasi ayah berhasil menembus lagi? Kalau benar begitu, selain Zhang, Master Langit, Marsekal Naga tidak akan ada tandingannya. Saat ayah kembali, aku pasti di pesta pengakuan ini akan mencabik-cabik Zhang Beixuan hingga berkeping. Pedang terbang. Kakek, kau beda-beda, sang dewa panjang umur. Seharusnya aku sadar lebih cepat. Kau bisa menghidupkan kembali orang mati. Kau sudah lama melampaui hal-hal duniawi. Dengan sebilah pedang, ku tebas teratai dan rangkul bulan terang. Berangkat di jaga pertama, kembali di jaga kedua. Cucu yang baik, kakek buyutmu sedang dalam mood yang baik hari ini. Biarkan aku memperlihatkanmu trik kecil. Membuatmu melihat apa artinya membelah gerbang surga dengan satu tebasan pedang. Kakek, tolong berhenti memamerkan kekuatanmu. Baiklah, aku lelah. Tidur dulu. Kakek buyut, apa yang kau lakukan? Siapa yang menaruh sahabatmu di tempat tidurku? Bingyu, selamat pagi. Kau memang lain tahu, tidak? Bagaimana bisa kau melakukan ini pada nenek buyutku?
Jangan berani-beraninya kau mengoceh. Aku tidak bersalah, aku katakan padamu. Yao Yao, aku menyuruhmu untuk membuat kakek buyutku mabuk agar dia tidak pergi ke pesta pengakuan keluarga itu. Bagaimana bisa kau malah tidur dengannya? Dasar anak kecil. Kau berani menyusun rencana melawan kakek buyutmu sendiri? Dengarkan baik-baik. Aku pasti akan pergi ke pesta pengakuan itu. Fu Shaoji pasti sudah mempersiapkan segalanya. Dia telah mengumpulkan banyak sekali master. Dan master langit yang legendaris. Kau bukan tandingan mereka. Pedang di tangan. Ikutlah dengan... Pestif sa ninambitin yung bulan na Xiaojai ay kasagre for Salai. Sampai di Cloud City at dalam 10 menit. Siap General Naga. Kali ini, atas undangan Jenderal Naga, aku turun gunung untuk menghadiri pesta dan menerima seorang murid. Kalian semua harus menjaga gerbang gunung dengan baik. Kami patuh, Guru. Apakah ini Tuan Muda keluarga Fu yang hilang selama bertahun-tahun? Katanya tidak hanya Jenderal Naga yang kembali hari ini, tapi dia bahkan berhasil mengundang Master Surgawi turun gunung untuk secara pribadi menerima Fu Shaojai sebagai muridnya. Astaga, sebagai putra Jenderal Naga, dan sekarang akan diambil sebagai murid oleh Master Surgawi. Di seluruh Great Xia, siapa lagi yang bisa mendapat kehormatan seperti ini? Semuanya. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi keluarga Fu kami. Adik lelakiku yang hilang selama bertahun-tahun, akhirnya kembali ke keluarga. Itulah alasan pertama untuk perayaan. Alasan kedua adalah bahwa adikku akan secara resmi mengambil alih Istana Naga, menjadi Tuan Muda generasi baru Istana Naga. Kami pikir Tuan Muda. Xiaojie, cepat ambil pedang pembunuh naga, maka kamu akan menjadi penerus generasi baru Istana Naga. Legenda mengatakan pedang pembunuh naga adalah pedang terbang yang ditinggalkan oleh seorang dewa seabad yang lalu. Jika kamu bisa menguasai pedang pembunuh naga, Xiaoji, seluruh Great Xia akan tunduk padamu. Aku akhirnya menunggu hari ini, pedang dewa untuk menguasai segalanya. Fu Shaojie, jangan buru-buru mengklaim keluargamu. Kakek buyutmu ada di sini. Tak kira kau benar-benar berani datang ke sini untuk mati? Zhang Bingyu, bagus, kau sudah di sini. Pas sekali untuk menyaksikan pria hebat seperti apa yang kau lewatkan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dengan statusnya yang rendah, dia tidak layak masuk keluarga Fukit. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun tidak. Seseorang seperti dia, bajingan yang tak tahu terima kasih. Aku, Zhang Bingyu, tidak mau. Bagus sekali, cucuku sayang. Keluarga Fu apa? Kakek buyutmu di sini akan membuat mereka kehilangan tempat tinggal hari ini. Berani-beraninya kau berani meremehkan keluarga Fu kami. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu berjalan keluar dari pintu ini. Zhang Bingyu, aku benar-benar tidak mengerti siapa sebenarnya yang memberi kau dan si tampan ini keberanian untuk datang ke sini dan membuat masalah. Kakek buyutnya yang berdiri di sini adalah kepercayaan dirinya yang terbesar. Kakek buyut. Kau pikir hanya karena menipu sedikit uang dan bisa masuk lewat pintu ini, kau sudah hebat? Biar ku beritahu, begitu kau masuk pintu ini, uang sedikit yang kau tipu itu hanyalah kertas tak berharga. Di sini, yang penting adalah kekuasaan dan pengaruh. Sesuatu yang orang rendahan sepertimu tidak akan pernah miliki seumur hidupmu. Kau mengerti? Benar, Zhang Bingyu. Bahkan memakai baju termahal sekalipun tidak bisa menyembunyikan sifatmu yang rendah. Mulai hari ini, seluruh kota Yuncheng, bahkan seluruh Daxia tidak akan ada tempat untukmu. Sujud sekarang. Sujud. Hanya dengan keluarga Fu yang sepele itu, Kau hampir mati dan bahkan tidak menyadarinya. Kau pikir kau sehebat itu? Biar ku beritahu kenyataannya. Di hadapan kekuatan Dragon Hall, kau bukan tandingannya. gadis kecil, kau sepertinya tidak mengerti. Aku tidak menargetkanmu. Maksudku Dragon Hall-mu, semua orang di sini adalah sampah. Kau mencari mati. Mau melawanku? Kau tidak memenuhi syarat. Great Tang Chamber of Commerce. Huifeng Tower. Qiangsheng Group. Keluargaku, kami memberi hormat kepada Tuan Zhang. Kakek buyut, aktingmu benar-benar layak Oscar. Kamu berakting begitu bagus sampai-sampai 4 keluarga besar percaya kalau kamu adalah Tuan Zhang itu. Akting apaan, nak? Apa kakek buyutmu perlu meniru-niru orang lain? Nggak heran anak ganteng sepertimu sombong banget. Ternyata kamu punya dukungan dari 4 keluarga besar.
Fu Shaoji, jangan kira karena kamu putra muda Dragon Hall lalu merasa istimewa. Biar ku beritahu, di hadapan Tuan Zhang, orang-orang di depanku ini bukan apa-apa. 4 keluarga besar mungkin punya pengaruh di kota Yun. Tapi di hadapan keluargaku, Fu, di hadapan Dragon Hall, mereka cuma belalang yang agak besar. Nggak bisa lompat jauh. Sekumpulan orang-orang tua dan lemah, kalian punya pilihan. Lutut dan tunduk, atau melawan dengan sia-sia. Hari ini aku akan berikan kalian pilihan itu. Gimana? Saudara Du, aku nggak pernah menyangka di hidup ini bisa dapat kesempatan lagi berjuang untuk Tuan Zhang. Aku bisa mati dengan tenang. Bisa berjuang untuk guru di hidup ini adalah kehormatan murid ini. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu hari ini aku akan mematahkan setiap kaki kalian. Supaya seumur hidup kalian bahkan nggak bisa berdiri. Kalian berdua yang lemah, Grandmaster martial kuno masih berani bermimpi melawan Dragon Hall? Lucu sekali. Zhang Bingyu, begitu kami urus 4 keluarga besar, aku akan pastikan kamu melihat kenyataan dengan jelas. Aku akan menyiksamu dengan segala cara. Kak, jangan tahan. Hari ini aku ingin menenggelamkan mereka dalam keputusasaan total. Menyerahlah. Dragon Hall bukan sesuatu yang bisa kalian lawan. Nggak sanggup lawan segini orang aja. Memalukan. Cucu yang baik. Ambil anggur ini dan tuangkan ke kerongkongan 2 anak ini. Kakek buyut, ini lagi waktu apa? Masih mikirin minum? Desom, kalau menurutku anggur perpisahan ini nggak perlu buru-buru. Tunggu nanti, setelah aku bunuh kalian semua, aku akan menuangkannya ke kuburan kalian. Ngapain berdiri di situ? Ayo. Hahaha. Terima kasih guru telah menganugerahkan anggur ini. Hahaha, anggur yang enak. Dasar bocah, sebenarnya kamu kasih mereka minum apa? 1 teguk anggur ternyata bisa membuat mereka berhasil mencapai Grandmaster Martial. Bingyu, sudah berapa kali aku bilang, kakek buyutmu bukan orang sembarangan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Kakek buyut, benarkah kau sang master legendaris dari luar dunia fana? Kakek buyut ini hanya tahu, sudah lama tidak ada lawan yang sepadan di dunia ini. Kakek buyut, kau belum minum. Apa yang kau bicarakan? Dasar kau, jangan sekali-kali kau pikir, hanya karena kau punya 2 barang tua ini, lalu bisa membuat terobosan di menit-menit terakhir. Kau bisa tenang-tenang saja. Pasukan Aula Naga, dengarkan perintahku. Biarkan mereka melihat. Kedahsyatan sejati kekuatan Aula Nagaku, bocah, saat ini di luar. Lebih dari 10.000 Master Aula Naga sedang bergegas ke sini. Hanya dengan 2 barang tua ini saja, tidak akan cukup untuk menghentikan mereka. Alangkah baiknya keluarga Fu. Alangkah baiknya Aula Naga. Sebagai pelindung Xia Agung. Malah mengangkat pedang pada yang lemah. Dunia ini selalu tentang yang kuat bertahan. Kau tidak punya kekuatan, tidak punya dukungan. Jadi kau harus tunduk padaku. Sujud dan jadilah anjingku. Lalu, tahukah kau, langit sedang mengawasi. Murka manusia bisa membangkitkan amarah langit. Tribulasi hukum petir bangkitlah. Adita Samon, Tuan Muda, Bihaya, saudara-saudara kita di luar. Mereka semua tersambar petir. Mereka sudah kehilangan kemampuan bertarung. Fu Shaoji. Masih ada kartu apa lagi yang mau kau mainkan? Keluarkan semuanya. Hari ini, aku akan pastikan kau mati dengan tahu persis alasannya. Dasar kau, katakan, apa sebenarnya yang kau lakukan? Bagaimana mungkin? 10.000 Master Aula Naga. Bagaimana bisa musnah dalam 1 hari? Fu Shaoji, bukankah sudah kukatakan, pesta hari ini akan menjadi akhirmu. Apa kau masih ingin membunuhku? Biar ku katakan sesuatu. Aku adalah putra Marsekal Naga. Di seluruh Xia Agung tidak ada yang berani menyentuhku. Alangkah baiknya Marsekal Naga. Kalau dia berani datang, aku akan kirim dia ke alam baka bersamamu. Jadi seluruh keluargamu bisa berangkat bersama, rapi dan lengkap. Siapa biar minyak di aniku?
Beraninya kau sakiti anakku, bajingan. Kalau kau bunuh diri di sini, mayatmu akan kubiar utuh. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan kubunuh. Jadi kaulah yang disebut Komandan Naga? Ada apa? Akhirnya takut juga, ya, ayah. Ini dia orangnya, dia yang mengacaukan pesta pengakuan keluarga. Dia sama sekali tidak menghormati aula naga kita, tidak sedikit pun. Komandan Naga, anakmu melanggar sumpahnya. Dia pantas dihukum. Benar, Komandan Naga. Kalau Bapak sendiri yang menghukum anak ini, mungkin sang guru akan memaafkan aula naga. Anakku bukan untuk orang sepertimu untuk dinasehati. Energi pedang. Kau benar-benar telah mencapai puncak ilmu bela diri. Kau telah menjadi Santo bela diri. Lalu apa kalau kau Santo bela diri? Kau masih bukan tandingan sang guru dalam satu kali pertukaran. Baiklah, pedang pembantai nagaku sudah lama tidak mencicipi darah. Pedang pembantai naga? Itu cuma pedang yang kubuang bertahun-tahun lalu. Tapi aula nagamu memperlakukannya seperti harta berharga. Sayang sekali, kau berlatih ilmu bela diri. Aku mengejar keabadian. Lepaskan. Pedang yang penuh hawa jahat menjadi iblis. Hari ini akan kuhancurkan pedang ini. Apa? Ayah. Kakek, kenapa pedangnya meledak? Sial, kenapa pedang pembasmi naga ini tiba-tiba berbalik menyerang tuannya sendiri? Bocah, hari ini kamu beruntung. Kulihat kalian tidak akan menyerah sampai dipaksa. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Aku terluka oleh pedang pembasmi naga. Aku bukan tandinganmu, tapi Guru Langit dari Puri Guru Langit akan segera menerima Xiaoji sebagai muridnya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menyentuhnya sekarang. Benar, Guru Langit Buranca akan segera menerimaku sebagai muridnya, dan kau tidak bisa membunuhku hari ini. Kakek, katanya guru langit tua itu sudah bertapa selama lebih dari 100 tahun. Kultivasinya sangat mendalam. Kita sebaiknya berhati-hati. Ya kakek, lagi pula, mereka adalah sekte ortodoks yang terkenal. Meskipun kau punya beberapa keahlian, kau masih hanya seorang kultivator liar. Kita harus lari sekarang. Hei, bocah kecil, selalu menyemangati orang lain. Dan mematahkan semangat kakekmu, ya? Suruh guru langit tua itu turun ke sini, biar kakekmu mengetok giginya sampai copot. Guru langit turun gunung, memberi penghormatan pada leluhur, menerima murid. Bajingan seperti kau ingin menjadi murid, aku tidak mengizinkannya. Bocah, jangan kira hanya karena kamu tahu beberapa trik murahan, kau bisa merasa hebat. Kuberitahu, Yen, di depan guru langit, Uptime dan kalian semua hanyalah serangga. Oh, benarkah? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Lihat siapa aku sebenarnya. Dengan kekuatan langit dan bumi, semua aliran kembali pada dewa. Ini kau. Kakek buyut, jadi kamu mirip banget sama pendiri kuil Master Langit? Nggak heran mereka sangat menghormatimu. Hah, Bingyu, kamu masih belum paham. Kakek buyutmu itu adalah dewa legendaris yang tak tertandingi. Aku nggak percaya. Kalau kakek buyut itu dewa yang tak tertandingi, berarti aku salah satu dari 7 bidadari. Dasar anak kecil, selalu meremehkan kakek buyutmu, ya kan? Ini benar-benar konyol. Meskipun kamu punya sedikit kemampuan, Tiban Pupi nggak mungkin kamu adalah pendiri kuil Master Langit. Benar, Xiaoji. Cepat. Setelah engkau bersujud di depan potret sang pendiri, kamu akan menjadi murid kuil Master Langit. Di tingkat perlindungan Master Langit saat ini, Master Ling Shan, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu. Karena kamu begitu bersemangat untuk bersujud padaku, lalu kenapa kamu belum berlutut? Untuk menjadi murid kuil Master Langit, seseorang harus melakukan 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud di depan potret sang pendiri. Jika sang pendiri memberikan persetujuan, kamu akan menerima berkat pejabat surgawi. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi yang tabu. Wahai sang pendiri di atas, aku Fu Xiaojie ingin masuk ke kuil Master Langit. Karena kamu sudah repot-repot bersujud, akan kuberi kamu sedikit berkah. Berkat pejabat surgawi, aku dapat persetujuan sang pendiri. Kakek, lari. Begitu dia jadi murid kuil Master Langit, dia akan menjadi sosok yang tak tersentuh. Nanti,
Kita bahkan gak akan sempat untuk melarikan diri. Dasar gadis bodoh, aku khawatir dia nggak akan hidup cukup lama untuk jadi murid. Xiaoji, tanganmu. Apa-apa nih? Nak, beraninya kau mengganggu pemilihan murid guru langit? Bahkan jika jin kau punya 10 nyawa, itu takkan cukup untuk menyelamatkanmu. Memangnya kenapa kalau dia guru langit, dia harus berlutut saat bicara padaku? Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu tentang guru langit. Kau jelas-jelas tidak menghormati guru langit. Guru langit yang kau sebut-sebut itu tidak lain adalah murid pembawa teh dariku dulu. Kau pikir pantas aku memberinya muka? Siapa yang berani menyentuh murid yang ingin diambil oleh pendeta sederhana ini? Guru langit. Bocah ini bukan hanya menyamar sebagai pendiri kita, dia juga mengacaukan upacara penerimaan murid Bapak. Dia pantas mati 1000 kali. Murid Bapak Fu Xiaojie memberi hormat pada guru. Bangunlah muridku yang baik, biar ku lihat siapa yang berani. Hah? Apa aku sedang bermimpi? Apa itu benar-benar guruku? Tunggu, bukan. Tunggu. Ini bukan mimpi. Kau benar-benar. Ling Shan, kau sudah berkembang dengan baik. Mengambil murid yang suka menggertak cicit perempuanku. Kerja bagus yang kau lakukan. Memangnya kenapa kalau aku menggertaknya? Dengan guru langit Zhang di sini, apa yang bisa engkau lakukan padaku? Aku akan kuajar kau caranya mengambil murid. Ajar kau caranya mengambil murid. Yao Yao, apa mataku ini salah lihat? Kakek buyut sedang memukuli guru langit? Mungkinkah dia benar-benar pendiri kuil guru langit? Seorang dewa, kita benar-benar telah menyinggung seorang dewa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tipuan. Pasti kau hanya berpura-pura untuk menipu semua. Dengarkan, jangan mendekat. Ada apa? Sekarang takut? Kamu lupa, tapi aku ingat betapa besar pengorbanan Bingyu untukmu. Kakek buyut, menurutmu apakah Xiaojie akan memperlakukan aku dengan baik seumur hidupku? Sedang apa kamu? Kakek buyut, aku sedang menyiapkan mas kawinku. Begitu aku menikah, aku akan pastikan kakek hidup dengan baik. Aku ingin kamu putuskan hubungan dengan keluarga miskin itu. Apakah aku benar-benar salah? Binju, apakah aku benar-benar salah? Fu Xiaojie, benar atau salahnya kamu? Sudah tidak ada hubungannya denganku. Lagi. Binju, aku berhutang padamu dan akan kubayar. Tapi sekalipun aku mati, aku tidak akan menyesal. Aku, Fu Xiaojie, akan menjadi pahlawan semasa hidup dan legenda setelah mati. Kakak. Xiaojie. Kakek buyut, biarkan semua ini berakhir. Baiklah. Kakek buyut, kau ternyata adalah dewa keabadian yang legendaris itu. Bisakah kau ceritakan padaku tentang masa lalumu? Baiklah, cucu yang baik, kakek buyut akan membawamu pergi dari kota awan untuk melihat ibu kota kekaisaran tempat aku dulu membuat namaku. Aku juga mau ikut. Hah? Cucu yang baik, sepertinya akan hujan. Aku harus pulang mengambil jemuran. Hei kamu, kakek buyut, tunggu kami.